Ada itu ayatnya apa pembukaan Jadi, ayat itulah alif lam ini mim. memang cerminan 85%. Saya tanya teman-teman saya muslim, juga mereka nggak tahu artinya. Ya itulah sebabnya saya dan Bang Idis membuat satu pernyataan juga. Saya setuju dengan pernyataan Bang Idis bahwa kalau muslim itu tahu dan mempelajari Islam, mereka tahu artinya. Kemungkinan besar Pak, besok pagi Bapak bangun tidur udah nggak jadi Islam lagi Pak. Enggak juga, itu kan framing. Jadi saya juga tahu kebiasaan Ocen itu memframing. Kalau nggak memframing nggak oke Kalau namanya. kami pakai bukti, pakai data. Contoh, kalau Bapak Coba tanya saya tentang tanya ibu, Alkitab. saya tanya. Bentar, Kalau saya bentar. buktikan ibu framing. Saya Bentar, buktikan ibu Pak. framing. Tadi saya tanya, di mana ayat Quran yang mengatakan membaca Al-Quran dalam bahasa Arab mendapat Itu pahala? bukan ayat Quran, dan saya bilang hadis. Oke, berarti nggak ada ya Pak? Betul nggak? Itu Nggak karangan-karangan apa, nggak ada di Quran nggak ada. Yang betul dan di hadis ada. betul. Di hadis itu ada. Kami membaca itu bu, membaca Begini, Quran Pak. itu masih dapat pahala bu. Oke, sudah selesai? Ya, Oke, gantian ya. ya. Jadi iman Anda Pak, itu tidak berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab suci Anda. Ini bedanya. Dari mana jalannya bu bilang gitu? Sebentar. Makanya Oke, ketika muslim ditanya tentang apapun, Bang Edis pernah mengatakan, Bapak sering lihat Edis TV nggak Pak? Oh saya nggak gitu kenal sama dia, nggak gitu apa. Ya Bapak lihat ya channel Pernah TikToknya. lihat tapi nggak gitu kenal kali. Wah. Saya nggak gitu kenal. Bang Edis itu membuat satu tantangan. Tantangannya begini Pak. Kalau ada muslim yang ditanya tentang Islam, dia menjawab pakai Quran, saya loncat dari Monas, katanya begitu. Saya tanya sama Bapak, apakah Bapak tahu nggak bahwa Quran ini mengklaim dia kitab yang lengkap dan terperinci? Bapak tahu? Quran ini Iya. mengklaim dia kitab yang sempurna, betul? Penyempurna. Tetapi kalau ditanya, setiap muslim saya tanya, tidak pernah menjawab pakai Quran. Bagaimana tuh Pak? Kalau ibu tanya gini ibu, ya ibu tanya kepada saya masalah tauhid ya, ini masalah tauhid. Ibu Saya tanya nggak sama tanya masalah saya. tauhid. Saya nggak Ya, tanya kita masalah kan bahas tauhid. iman. Kita kan bahas iman. Jadi Enggak. Saya bertanya, Bapak mengklaim membaca Quran dalam bahasa Arab mendapat pahala. Itu di mana Pak ayatnya dalam Quran? bukan di Quran, bu, di hadis. Udah saya Berarti, jelaskan. oke, berarti betul kan klaimnya Bang Edis bahwa Tidak, karena dia nggak paham. jika muslim ditanya tentang apapun, Anda nggak pernah jawab pakai Quran, betul Bu, Pak? Bu, ibu saya jelaskan. Ibu bertanya, kenapa Cuma harus Bapak pakai ini jangan hadis? pakai masker Pak, ini ngomongnya gak Loh. enak. Bapak ini kayak Zuma deh Pak, yang bercadar ini kan cuma wanita sih Pak. Oh, nggak masalah bu, nggak masalah. Saya kan Udah gak ada privasi COVID saya Pak. ini. Maksud saya ngomongnya itu loh Pak, kenapa mesti pakai Kan- cadar? Kan privasi saya pernah kena stroke, mulut saya merot. Nggak perlu saya tunjukkan kelemahan saya. Mulut Nggak saya apa-apa, merot Pak. ini. Supaya jelas Mulut saya ngomongnya. merot. Jelas. Nanti ibu diejek saya. Mulut saya merot betul. Mulut saya merot. Bapak, supaya ngomongnya jelas, saya bisa mendengar dengan baik. Bapak nggak usah pakai masker, kita kan nggak kena COVID di sini. Bu, saya pernah kena stroke, mulut saya merot. Jadi kalau saya buka masker saya, itu kan kelemahan, itu jangan bicara privasi saya loh bu. Kok Kalau privasi? saya buka masker saya kena Privasi stroke. Bapak itu saya tanya istri Bapak, anak Bapak. Maksudnya? Bapak, begini loh Pak, Bapak naik ke komal saya, Bapak mau berdiskusi betul tentang. Iya kan ibu undang saya tadi, saya lagi di komersial, ibu bilang datang ke situ, ibu undang, saya naik ke ibu. Siapa yang undang Saya Bapak? datang, ibu. Ya, Iya betul, ibu undang saya, saya di komersial Itu lagi nggak mendengarkan. undang Bapak. Dia mengundang saya, makanya saya klik lagi muncul di sini, saya klik. Saya pakai aja, komersial. Pak, Bapak itu meminta permintaan naik. Bapak tahu nggak? Bapak pencet gas itu, Bapak meminta permintaan naik. Iya, tapi kan ada muncul di sini, mengundang Anda untuk hadir di komal ini. Waktu saya keluar dari komal sana. Saya keluar dari komal sana, tadi saya ke komal undang ini. Bapak itu meminta permintaan naik, maka saya terima. Kok saya undang Bapak? Saya kenal Bapak aja. Ya udahlah, kita nggak membicarakan itu, topiknya aja, gini aja. Aduh, Gini aja topik. repot. Baru main TikTok, nggak ngerti apa-apa. Yang gua undang tuh ya Abdul Somad, Adi Hidayat. Nama nggak jelas, dibilang saya ngundang. Aduh. Mau dikit lah. Jangan kita. Halo. Bima nih, coba di open cam-nya dulu. Bapak Muslim Kristen Pak? Muslim. Ya silakan di open cam. Halo. Ya silakan di Muslim. open cam Pak. Saya udah undang open cam ini. Bapak silakan terima tuh, supaya cam-nya di open. Oke. Harus. Terus, kalau enggak Bapak turun. Sekarang gimana nih? Ya, Bapak tinggal terima Undang. di yes itu, kan sudah saya undang open cam. Oke. Ini orang-orang Indo ini open cam nggak ngerti, diundang nggak ngerti.
Kok permintaan naik? Dibilang saya ngundang. Nekat Oke. ya. Ibu, Nah, saya ini gimana? Bapak Muslim? Muslim. Hmm. Saya ini nggak habis pikir ya. Kenapa di film Yesus itu marah-marah, terus mengobrak-abrik, menjungkir balikan, melepas domba-domba dagangan orang, ya kan? Itu kan perbuatan yang tidak baik, itu, ya kan? Mengatakan itu nggak baik. Iya, tanpa ada peringatan terlebih dahulu, ya kan? Harusnya diperingatin dulu, jangan dagang di sini, ya kan? Di sini rumah Tuhan. Ini kan ujuk-ujuk langsung dijungkir balikan itu. Itu yang saya heran di situ kan. Gimana itu pendapatnya? Baik, saya bacakan ya dari Yohanes pasal 2 apa yang Yesus lakukan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dia membersihkan bait suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati dia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Paham ya? Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Lalu orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Orang Yahudi juga nanya, Pak, mengapa engkau melakukan hal itu? Apa hakmu? Ya, siapa engkau? Lalu apa jawab Yesus, Pak? Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Jadi bait Allah itu pernah dihancurkan, kemudian dirombak pada zaman Herodes Agung, pada zaman Yesus selama 46 tahun. Ya, dan renovasinya itu masih berjalan sampai tahun 70 Masehi. Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Jadi orang Yahudi tanya, 46 tahun nenek moyang kami membangun bait suci dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah apa? Tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan tak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Shalom semuanya, sahabat-sahabat terkasih, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Sebelumnya izinkan saya untuk intro dulu sebentar sebelum menyaksikan video ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungannya, terutama untuk channel ini. Dan saya ucapkan hatur nuhun, terima kasih kepada para subscriber, pendukung setia di channel ini yang terus membantu perkembangan channel ini dengan cara mensubscribe, like, ataupun share, ataupun berkomentar. Saya ucapkan terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, mohon dibantu di subscribe ya, supaya saya terus semangat. Dan sebelum menyaksikan video ini, harap ditonton sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman. Oke, selamat menyaksikan. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi Yesus berhak melakukan itu. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa bait suci itu rumahnya, rumah Bapaknya. Dan yang dimaksud dengan bait suci Allah itulah Yesus sendiri. Bapak tahu artinya apa? Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Pak, ketika Allah menampakkan diri kepada bangsa Israel, Allah itu menyatakan dirinya melalui suatu bentuk bangunan. Makanya Musa disuruh membuat bangunan, kemah suci. Salomo disuruh mendirikan bait suci. Allah menyatakan dirinya di Yerusalem, di Israel. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, Allah itu, Pak, berada di tengah-tengah umatnya melalui seorang pribadi manusia bernama Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah bait Allah yang berjalan, dia bait suci Allah. Kalau Bapak mau melihat Allah, Bapak mesti melihat Yesus. Paham? Itu yang dimaksud Yesus bahwa bait suci, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah apa? Tubuhnya sendiri. Gitu, Pak? Secara etika, untuk pedagang, bahkan pedagang-pedagang yang di pinggir jalan itu ya, sebelum dia dieksekusi, dia diperingatin dulu, ya kan? Iya, Pak. Kan nggak ada peringatan. Bukan. Seperti itu. Tidak. Bapak baca di dalam Perjanjian Lama yang namanya bait suci itu tidak boleh untuk berjualan dan berdagang.
Jadi orang-orang tuh pada waktu itu karena ke bait suci itu mereka harus melakukan domba persembahan. Mereka harus mempersembahkan, ada korban-korban, ada 5 korban di dalam kitab Imamat. Lalu orang memanfaatkan ini untuk apa? Untuk menjual beli. Paham ini? Seharusnya tidaklah boleh demikian. Orang jual domba di situ, orang jual lembu di situ. Kenapa? Supaya nanti kalau orang masuk ke bait suci mereka beli, mereka berdagang di situ. Jadi Yesus menyucikan sama seperti Bapak kalau ke Mekah itu. Ya, disuruh beli batu. Bapak tahu nggak kalau ke Mekah disuruh beli batu, disuruh beli baju ihram, disuruh beli air zam-zam. Bapak tahu nggak bahwa air zam-zam itu adalah air suling laut yang disuling dengan menggunakan teknologi 2 perusahaan Amerika dan 1 perusahaan Kanada. Jadi pemerintah Arab Saudi itu menyuling air laut, disalurkan lewat pipa menggunakan teknologi dari pemerintah Amerika Serikat. Kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Di bawah sumur zam-zam itu ada pipanya, Pak. Lalu diperjualbelikan ini dan mengatakan, oh ini adalah sumur zam-zam. Pak, ini kenapa muka Bapak jadi separuh? Kalau Pak, ini mukanya kenapa ini Pak? Jangan separuh mukanya. Udah. Muslim ini emang aneh-aneh ya teman-teman. Gelap lah, muka separuh lah, pakai cadar lah. Jangan malu Pak jadi Kristen, Pak. Jangan malu. Saya nggak malu jadi Kristen. Bapak udah malu kan jadi Islam? Lanjut. Ya, mukanya jangan separuh Pak. Itu gimana ini? Separuh, kadang gelap nggak ada lampu, ya kan? Kadang apa pakai cadar kayak si Zuma. Nah itu maksudnya tidak boleh ya berdagang atau apa? Mengatasnamakan agama, mengatasnamakan iman untuk apa? Menjual belikan iman itu nggak boleh. Paham ya? Mereka yang menjual belikan iman itu bukan seperti itu loh, Bu. Bukan Coba seperti orang. Saya tanya, Bapak merasa tertipu nggak ketika Bapak membeli air zam-zam ternyata itu isinya air laut yang disuling? Coba saya searching ya, air zam-zam itu apa namanya? Harganya berapa sih? 1 liter gitu ya sebotol. 5 liter 350.000. Karena sih bensin mahal mana nih? Sama bensin mahal mana nih? Air zam-zam ini Pak, harganya itu 5 liter, itu 300 sampai 550.000 loh Bapak Ibu. Dan itu diperjualbelikan oleh Saudi Arabia, padahal itu adalah sulingan daripada air laut. Bapak tahu nggak kemudian untuk jumroh itu yang lempar-lempar batu, Bapak tahu nggak harga sekantong batu berapa? Kita lihat ya, harga sekantong batu kerikil ya. Harga sekantong kerikil untuk jumroh. Kita lihat ya. Nih harga kantongnya untuk jumroh berapa nih? 20.000. ya, Padahal tuh kita kalau lempar nih, Bapak kan lemparin rumah setan tuh pakai jumroh tuh, lempar gitu kan? Itu di bawahnya tuh ada Bapak tuh nggak ada lorinya, ada mesin yang jalan pakai kereta. Batunya tuh ditampung lagi Pak sama pemerintah Arab Saudi, kemudian di repackaging, dikemas ulang, batunya itu diplastikin lagi lalu dijual lagi Pak. Yang beli orang Indonesia Pak, jemaah terbesar di Arab Saudi kan orang Indonesia. Bapak merasa, oke, Bapak merasa itu menjual-belikan dan memperdagangkan agama apa enggak sih Pak? Belum pernah periklanya di buah kurma, sajadah Arab, belum apa lagi itu. Dan bahkan ini Pak, Bapak pernah dengar nggak penipuan orang naik haji? Bapak pernah dengar nggak orang bayar untuk naik haji lalu ditipu uangnya? Dengar? kalau kita berbicara orang per orang itu tidak ada habisnya, karena bisa jadi kesalahan orang itu melakukan kesalahan dan berbuat dosa, ya kan? Kita berbicara ini ajaran. Baik, menurut Iya, Bapak. kan? Baik, menurut Bapak, ketika pemerintah Saudi Arabia menyuling air laut untuk dijadikan air zam-zam di dalam kemasan dijual, dan juga untuk merepackaging batu-batu kerikil ini untuk dijual kembali untuk Anda jumroh, itu kira-kira penipuan nggak yang dilakukan pemerintah Saudi Arabia? Menyuling itu bagaimana? Saya belum pernah dengar itu. Menyuling Belum itu. pernah. Belum pernah dengar. Nah, coba ada. Baik, Bapak jadi nggak tahu bahwa di bawah sumur zam-zam itu ada pipanya yang mengalirkan air dari laut, disuling Pak. Itu airnya disuling dari laut. Itu air laut Pak, bukan air sumur. Kalau ada pipa jelas, namanya sumur kan. Tapi Bukan, kalau sumur pipanya itu mengalirkan air yang disuling dari laut. Itu airnya dari laut Pak, disuling. ada itu. Teknologinya menggunakan, Bapak tahu nggak? Itu bekerja sama dengan 2 perusahaan Amerika Serikat dan 1 perusahaan Kanada untuk menyuling air laut dijadikan air zam-zam. Bapak tahu itu? Ya buktikan aja kalau ada. Iya kan? Gimana buktikannya? Itu tuduhan. Kok tuduhan? Makanya orang yang Berarti Bapak selama ini belum pernah lihat ya? Iya. Bapak selama ini belum Ini. pernah lihat ya? Idahnya gini, orang yang mendalilkan itu yang membuktikan. Iya kan? Gimana saya? Bapak baru dengar ini? Kan? Gimana saya membuktikan? Oke, Bapak baru dengar ya? Itu. Nah, kalau yang di film itu memang saya melihat kan, itu Yesus itu memang mengobrak-abrik, menyukir balikan dagangan orang nggak bersalah, nggak diperingatin, malah dia apa? Nggak diganti lagi kan?
Seperti itu loh. Sedangkan Pak Deddy Mulyadi aja itu mengganti itu kalau apa kan, sebelum mengeksekusi dibayar dulu untuk beberapa hari. Seperti itu loh seorang pemimpin itu. Oh, Ya enggak. kan? Kalau Yesus itu bait suci itu milik bapaknya, itu rumah bapaknya. Makanya Yesus berkata, ini rumah bapakku. Jadi dia berhak Iya. itu kan. Klaim, ya kan, klaim gitu kan. Kan nggak diakui juga sama orang-orang seluruh manusia di Yesus sana. membuktikan. Yesus kan berkata, runtuhkan bait Allah ini dan dalam 3 hari. Ketika tadi saya bacakan nggak, Bapak dengar nggak? Iya, dia. Ketika orang Yahudi bertanya, kenapa kamu berbuat demikian? Apa kata Yesus? Runtuhkan bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Iya, itu klaim. Soalnya apa? Yesus bukan pemimpin di sana. Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Betul nggak seperti yang dia katakan? Itu kan peristiwa yang lain lagi. Berbeda lagi peristiwanya. Ini loh. Nah, Yesus itu bernubuat 4 kali bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu 4 kali Yesus ngomong. Bahkan ketika rasulnya, Petrus, muridnya berkata, Tuhan, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi padamu, kamu gak akan mati. Apa kata Yesus? Nyala engkau setan. Karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus itu merupakan dasar iman Kristen, Mbak. Tanpa kematian dan tanpa kebangkitan Yesus, tidak ada pengharapan akan keselamatan kita. Saya gak mungkin selamat. Ngapain saya ikut Yesus kalau nanti aku ujung-ujungnya saya masuk neraka? Satu yang saya lihat, Yesus itu memiliki penyakit darah tinggi. Ada di Wahyu 3 ayat 19, itu mengindikasikan itu. Ya kan emosional Yesus ini orangnya. Nah, sepertinya. Coba kita buka ya Wahyu. Itu Nabi itu, Pak. Itu namanya Freddy. Ya, saya sudah menjelaskan. Kita buka ayatnya ya. Oke, baik. Sekarang kembali ke topik. Ya, saya sudah menjawab. Enggak masalah. Saya sudah Emosional menjawab. ini gimana? Kembali ke topik. Topik kita hari ini adalah apa tanda kenabian Muhammad. Ya, sekarang saya tanya kepada Pak Bima. Anda percaya nggak kalau ada seseorang yang mengatakan saya punya benjolan di punggung kiri saya yang bentuk sebesar telur burung merpati, berwarna kemerahan berbulu, itu adalah tanda kenabian saya. Bapak percaya nggak kalau ada orang ngomong begitu? Kalau seseorang itu dapat dipercaya, tidak pernah berbohong, ya kan, dalam hidupnya, ya percaya. Kan kita melihat rekor mereka. Kalau ada orang berkata, apa buktinya kamu seorang nabi? Ini tadi kalau Yesus kan mengatakan nih, apa buktinya kamu berhak melakukan itu? Runtuhkan bait Allah nih, dalam 3 hari akan membangunnya kembali. Tetapi yang dimaksudkan dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Dan dia betul-betul mati, kemudian pada hari ketiga bangkit. Artinya Yesus membuktikan apa yang dia katakan. Lalu kalau saya tanya, apa buktinya Muhammad seorang nabi? Lalu Muhammad berkata begini, ini nih, ada benjolan di punggung kiriku sebesar telur burung merpati. Ada benjolan daging ya di punggung kiriku sebesar telur burung merpati. Bapak percaya nggak bahwa dia seorang nabi dengan tanda benjolan di pundak kirinya? Kalau yang memberitakan itu, yang mengatakan itu orang yang dapat dipercaya, akan kembali lagi orang yang jujur kan? Dia kan udah mendapat gelar al-amin. Bukti seseorang itu nabi adalah tompel ada di pundak kirinya sebesar telur burung merpati dan itu berwarna merah serta berbulu. Bapak percaya itu tanda seorang nabi? Bukan seluruhnya, salah satu tanda. Ya, bukan seluruhnya. Ya, Bapak tahu bahwa Muhammad mengklaim dia seorang nabi karena dia punya benjolan daging di punggung kiri. Bapak percaya itu? Bukan seluruh orang memiliki tompel itu. Saya tanya. Dikatakan tanda kenabian Muhammad adalah benjolan berupa benjolan daging tumor. Dia punya tumor di punggung kirinya. Itu yang berbulu dan berwarna kemerahan. Bapak percaya itu tanda kenabian Muhammad? Itu bukan tumor. Tapi sebutkan aja benjolan gitu kan, bukan tumor. Saya tanya, benjolan kelenjar atau daging itu namanya apa, Pak? Benjolan kelenjar atau daging namanya apa? Ya nggak ada disebutkan tumor di situ ya, nggak disebutkan tumor. Bahasa kedokterannya tumor, gimana sih? Coba Bapak searching ini, benjolan daging, ya benjolan daging. Coba ya kita lihat ya. Nanti kita bicara jam-jam ya, khusus ya. Saya akan bukakan itu tidak sekarang ya. Benjolan daging disebut apa? Ini loh Pak, jelas jinak Pak. Kalau tumor itu rasanya sangat sakit, bedakan itu. Kalau tumor itu nggak sakit, yang sakit itu cancer. Nah itu namanya adalah sesuatu yang sudah apa? Ganas, tumor ganas itu cancer. Iya, kalau tumor kan pasti ada rasa sakit kan. Ini kan nggak ada. Dia Nabi itu mengeluhkan rasa sakit di pundaknya kan. Nah itu ibu salah paham di situ loh. Kalau sebutkan saja apa itu. Daging namanya apa Pak? Benjolan daging yang tumbuh. Iya, walaupun tidak kita ketahui namanya, tapi apabila itu penyakit, itu pasti itu rasa sakit. Saya ya kan? itu penyakit apa enggak? Saya tanya, apakah seseorang bisa disebut nabi karena dia mempunyai benjolan di punggung? Bapak mengakui enggak bahwa Muhammad mengklaim tanda dia seorang nabi adalah dia punya benjolan
benjolan daging di punggung kirinya? Iya, itu ada salah satunya. Nggak sakit kan? Enggak, saya tanya, ini Bapak mukanya jangan separuh, Pak. Iya kan nggak sakit itu kan? Enggak, saya tanya. Bapak ini umur berapa sih, Pak? Kok masih suka cerita dongeng dibohongin gitu, Pak? Ini saya, ya ini. Ibu tuh terlalu banyak menuduh ya. Jadi menuduh jam-jam itu Oke, ya. saya tanya, Bapak tahu nggak arti kata nabi itu apa? Nabi itu artinya apa coba? Kenapa Nabi semua ya? disebut nabi? Ya Nabi ya, oke. Pelan-pelan ya, saya. Nabi. Nabi. Ini bagi teman-teman Kristen yang nggak tahu ya, Muhammad itu disebut nabi karena dia punya tanda kenabian. Tanda kenabian itu berupa benjolan sebesar kutil. Tadinya kecil sebesar kutil di punggung kirinya, kemudian membesar sebesar telur burung merpati katanya begitu. Dan tanda kenabian ini berupa tumor, dia punya benjolan di punggung kirinya. Itu tanda Muhammad seorang nabi. Itu bagi teman-teman Kristen yang tidak tahu. Hadisnya banyak ya, termasuk di dalam sirah nabawiyah. Iya, tanda kenabian itu kan ada pada saat lahir beliau ya kan. Itu pada saat apa itu namanya? Bulan terbelah ya kan? Hah? Bulan terbelah? Terbelahnya bulan. Kita lagi nggak ngomong bulan terbelah. Saya nanya sama Bapak itu percaya bahwa seseorang disebut nabi karena dia punya benjolan di punggung kiri. Sekarang saya tanya, orang yang punya benjolan di punggung kiri apakah cuma Muhammad, Pak? Makanya yang mengatakan itu siapa? Ya kan? Adakah yang mengatakan yang memiliki benjolan yang di seluruh dunia saat ini yang memiliki benjolan mengklaim dia nabi? Kan nggak ada juga. Loh, ada nggak? Satu-satunya orang yang mengklaim nabi yang memiliki benjolan itu cuma nabi Anda. Kan nabi Anda memang agak lain, Pak. Saya tanya sama Bapak nih. Bapak kan sekolah ya? Pak Bima Lorga sekolah ya? Bapak percaya nggak kalau ada orang, Bapak tanya, apa tandanya kamu nabi? Nih, ada benjolan di punggung kiriku sebesar telur burung merpati. Bapak percaya itu? Karena sekarang tidak diturunkannya lagi nabi, tentu tidak percaya saya. Itu loh. Jadilah teman-teman ya, akibat sering menjedot-jedotkan ini jidatnya ke tanah jadi begini teman-teman. Kita berbicara itu di wahyu. Aku tanya sama Bapak baca Quran Pak? Bapak baca Quran? Iya baca. Bapak kalau baca Quran tahu artinya nggak? Ya lihat terjemahan. Tapi Bapak baca terjemahannya atau tidak? Kalau Bapak baca Quran biasanya Bapak baca terjemahannya nggak? Iya bacalah biar paham. Gitu. Baca, oke, lihat terjemahannya. Ya. Sampai terjemahan kita nggak tahu ya artinya. Lebih enak lihat berbicara tentang teks gitu kan, bisa di Bible, bisa di Al-Quran, jadi enak kita itu. Iya, saya tanya kenapa Muhammad disebut nabi? Bapak tahu arti seorang disebut? Kenapa seorang itu disebut nabi? Nabi itu apa Pak? Bahasa aslinya? Nabi. Itu ya menurut keterangan ini ya itu. Nabi adalah ya kan orang yang menyampaikan wahyu atau pesan-pesan dari Tuhan kepada manusia. Tuh. Nih. Bapak tuh lihat kemana sih Pak? Apa lagi dapat wahyu dari Jibril apa bagaimana itu? Gimana Bu ini? Nabi itu berasal dari kata apa coba? Etimologi katanya apa? Ya kita kan saya di sini bukan sedang mau berbicara tentang definisi atau mau menulis buku, bukan. Kita ya saya tahu, Bapak jangan begini. Bapak tahu kenapa seseorang itu disebut nabi? Apa pekerjaannya dia sehingga dia bisa disebut seorang nabi? Misalnya nih Bapak ketemu tukang gorengan nih jual mendoan sama pisang goreng, bisa nggak dia sebut, oh dia tuh seorang nabi? Bisa nggak Pak? Ya nggak bisa, kan nggak ada lagi nabi setelah nabi. Berarti nabi itu punya definisi tertentu. Kenapa seseorang disebut nabi Pak? Apa pekerjaannya? Apa yang dia lakukan coba? Nabi itu kan yang menerima wahyu, iya kan? Setelah menerima. Iya. Oke, Bapak punya Quran di situ? Bapak ada. Itu? Hah? Ada. Ada. Bapak bisa buka? Bantu saya buka. Apa itu? Oke, bentar ya. Bapak buka surat Lebah, Pak. Surat Lebah ayat 68. Surat Lebah nomor 68. 68? Surat Lebah, ya Lebah. Entub, surat Entub. Tawon. Surat Tawon ayat nomor 68. Coba surat Lebah, coba Bapak buka surat Lebah. Ya. Memang surat Quran ini agak aneh ya, lebah, sapi betina, semut, laba-laba, ada juga surah laba-laba. Tingkat tinggi, syair tingkat tinggi itu kan Al-Quran salah satu hikmah diturunkannya itu kan membantah syair-syair bangsa Arab ya kan.
Oh, jadi Quran itu berupa syair, betul Pak? Sajak, betul? Sajak berirama, sajak berpantun, betul? Kalau maknanya wahyu kan, makanya bangsa-bangsa Arab itu tidak bisa membantah ketinggian gaya bahasanya. Bantah. Iya. Bapak tahu nggak bahwa ada satu nabi palsu juga, namanya siapa? Al-Kazab ya. Bentar kita lihat. Enggak, Bapak buka dulu surat Lebah deh. Surat Lebah dulu nih. Surat Lebah ayat 68. Jangan kemana-mana. Nanti kita jadi kemana-mana nih ngomongnya. Kita lihat definisi nabi dulu ya. Kenapa nabi ini bisa punya tanda tuh benjolan di belakang punggungnya? Coba kita lihat. Surat Lebah ayat 68. Coba Pak Bima. Bacakan boleh Pak. Oke. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Jadi masalahnya apa? Berarti kalau tadi definisi Bapak seorang nabi adalah orang yang menerima wahyu, apakah lebah ini juga termasuk nabiullah? Makin nggak kelihatan ini Bapak, ini wajahnya bagaimana? Oh, pandang-pandangan gimana sih? Kita kan berbicara tentang data. Bukan pandang-pandangan, Pak. Namanya berdiskusi itu harus Bapak kalau mau sopan, harus mata ketemu mata. Masa saya mata ketemu pintu? Gimana sih Bapak ini? Bisa dibilang gila dong kalau ngomong-ngomong sama pintu. Kayak nabi Bapak tuh, suka ngomong-ngomong sama pohon, suka ngomong-ngomong sama batu. Coba, gimana Pak Bima? Menurut Bapak, kalau lebah ini mendapat wahyu nggak menurut surat lebah ini? Kami wahyukan, berarti lebah... Iya, mewahyukan kepada lebah. Lebah juga nabi, Pak. Terus, ini lebah ini namanya siapa, Pak? Yang nabi lebah, nabi dari bangsa lebah ini kira-kira siapa? Mungkin Nabi Ucrit alaihi salam gitu. Nabi siapa nih? Nabi dari bangsa lebah ini namanya siapa kira-kira? Yang mendapat wahyu Allah nih, gila ada nabi dari bangsa lebah. Oh, namanya Bumblebee alaihi salam. Ya. Iya, nabi lebah Bumblebee ya, Bumblebee alaihi salam. Ini apakah mungkin, Pak? Nabi Bumblebee ini? Hah? Muhammad itu nabi plus rasulnya, iya kan? Kenapa dia rasul? Kalau rasul itu ditugaskan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat. Itu salah satu beda nabi dengan rasul. Sedangkan nabi itu mendapatkan wahyu tapi tidak ditugaskan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Berarti jadi bisa jadi lebah ini hanya sebatas berarti di dalam surat An-Nahl ini lebah itu rasul apa nabi? Bumblebee ini. Dia wajib enggak? Enggak, si lebah ini namanya siapa sih Pak? Katakanlah Bumblebee alaihi salam. Apakah lebah ketika mendapat wahyu dia menyampaikannya pada teman-temannya? Saya mendapat wahyu dari Allah. Gimana Pak? Iya nggak wajib, karena dia tidak rasul. Nggak wajib, berarti ini lebah ini nabi ya, Nabi Bumblebee ya Pak? Berarti lebah nggak menyampaikannya kepada teman-temannya. Kita disuruh bikin sarang loh sama si Allah. Nggak begitu dia? Nggak sampein dia ke teman-temannya. Yang dibebankan syariat itu adalah jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Itu yang dibebankan syariat itu jin dan manusia. Lebah nggak wajib beribadah kepada Allah ya? Yang wajib beribadah jin sama manusia ya? Iya, kalau binatang. Makanya gelar daripada Allahmu itu adalah Robbil Alamin, betul Pak? Robbul Alamin. Robbul Alamin itu artinya apa Pak? Menurut Pak? Tuhan semesta alam. Alam apa aja menurut Islam? Seluruh alam ini. Enggak. Robbil Alamin itu artinya penguasa dua alam. Alam apa menurut Islam? Alam manusia dan alam jin. Itu pemahaman ibu aja. Bapak tanya Ustaz Bapak, Robbil Alamin itu artinya apa? Pasti nanti dijawabnya penguasa dua alam. Alam apa Bapak tanya? Alam manusia dan alam jin. Alam manusia dan alam jin itu Pak. Berarti malaikat itu bukan ya? Berarti Allahmu itu juga termasuk ini ya? Raja jin ya Pak? Raja jin betul Allahmu itu? Nggak ada ayat yang mengatakan seperti itu. Kalau nggak ada ayatnya, dan Robbul Alamin kan penguasa dua alam. Alam ini katanya kan dua alam. Coba lihat terjemahannya. Itu Al-Fatihah itu yang mengatakan dua alam. Makanya saya tanya, Bapak tahu nggak arti kata Robbul Alamin itu artinya penguasa dua alam atau raja dua alam? Enggak. Saya yang tahu penguasa atas dua alam. Kalau tanya kepada umat Islam, alam apa aja? Alam manusia dan alam jin. Gimana sih Bapak ini kok masih nggak percaya? Aduh. Di dalam ini susah yang nyata ini ya. Teman-teman ini susah yang nyata ini ya. Makanya bagus saya tuh belajar sama Abu Somad sama Adi Hidayat ini kapan datang, ini udah saya undang juga tidak ada respon. Nah kalau belajar sama Pak Bima ini nanti saya bisa disesatkan, nggak ngerti apa-apa ini. Gimana nih Pak Bima? Iya, kalau saya lebih mengerti Bible ini, soalnya saya udah ada kajian khusus tentang Bible ini.
Bapak malah lebih mengerti Bible. Waduh parah juga nih. Bapak Muslim tapi malah lebih mengerti Bible. Iya. Oh, Ini masa iya. Bapak lebih mengerti Bible. Oh, coba saya tanya sama Bapak boleh tentang Bible. iya di sini kan di Wahyu Saya 3. tanya, Bapak lebih mengerti Bible dibanding saya. Bapak punya Alkitab di situ? Apa? Bapak punya Alkitab di situ? Saya mau tanya nih tentang, saya mau belajar sama Bapak, dikasih kesempatan. Bapak kan lebih mengerti Bible dibanding saya. Bapak punya Alkitab di situ, Pak? Ada aplikasi. Oke, nekat yang nyata nih. Baik, saya tanya ayat di dalam Alkitab, Bapak yang bantu jelaskan sama saya boleh? Boleh. Boleh. Coba Bapak buka surah Keluaran. Keluaran 4. Keluaran berapa? Keluaran pasal 4. Ini saya ngomong sama rambutnya Bapak nih, jadi 2,5. Keluaran 4 ayat 16 dan 17. Bapak baca. Surat-surat Keluaran Keluaran ya. Bukan kelurahan ya, bukan kelurahan ya. Hah? Keluaran 4 berapa? Ayat 16 dan 17. 16, 17. Mau ini ada ustadz yang ahli Bible. Kalau Bang Edis kan ahli Quran. Ini ustadz yang ahli. Coba kita tanya, kita tengok dia ya. Ustadz Bumblebee ini ya. Coba Bapak baca Keluaran 4, surah Keluaran pasal 4 ayat 16 dan 17. Lebih pinter Bible dibanding Sofia tuh. Sungguh nekat yang nyata. Jaringan itu macet-macet ini. Jaringannya. Loh, tiba-tiba jaringannya macet. Iya. Hah? Begitu ditanya Alkitab Iya. langsung macet. Gimana, Pak? Iya, udah saya bacain ya. Macet. Ya bacain, Pak. Surah Keluaran pasal 4 ayat 16 17. 16, 17. Keluaran 4, 16, 17. Kok macet ini katanya ahli Alkitab. Macet. Macet. Jangan lari loh, Pak. Aduh, ini udah ditunggu lama, ntar Bapak lari pula. Ayo, Pak. Bacakan, Pak. Apa katanya? Pak. Waduh, macet, teman-teman. Ini kok... Aduh, kabur. Ini baru ketemu satu, katanya saya ini ahli Alkitab. Kok macet? Ini ada lagi laki-laki bermasker. Makin banyak laki-laki bercadar hitam. Pak Komando, Bapak Muslim Kristen, Pak? Pak Komando, Kristen, Bu. Kenapa, Pak? Kristen, shalom Bu Sofi. Kristen. Bapak ini Kristen kok bercadar ini? Mana nih Bapak nggak bisa open cam? Kan fotonya aja tuh Bu. Apa? Belum bisa nih Bu. Belum bisa open cam itu pengikutnya masih kurang. Kenapa? Apa yang Bapak? Suaranya enggak jelas ya. Pak Basori ini kayaknya omnipresent, maha hadir di setiap komal. Apa kabur Pak Basori, restorator Saya Indonesia? tidak pernah kabur. Saya tidak pernah kabur. Ada acara, sering ada acara. Bapak ini kayaknya ini ya Pak, maha hadir ya Pak? Ya selalu ada. Maha hadir di setiap komal TikTok Bapak ada. Silaturahmi. 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 Iya. Silakan Pak Basori, apa yang mau Bapak sampaikan? Saya kasih kesempatan dulu. Ini kenapa namanya restorator Pak? Apa yang mau direstorasi dari Indonesia? Apakah Indonesia rusak parah Pak sehingga perlu direstorasi? Pemerintah kita sering memperbesar perbedaan, memecah belah bangsa, itu yang perlu direstorasi. Ya. Apa yang menurut Bapak yang memecah belah bangsa Indonesia? Yang menjadi Yang sumber memecah bangsa itu kita sering berdebat di TikTok ini kadang tidak ada ujungnya. Salah satunya kita seperti ini juga ada ujungnya. Kadang umat Islam menjelekkan umat Kristen, kadang umat
sebaliknya seperti itu. Gitu. Jadi menurut Bapak apa itu? Karena apa? Karena banyak sekali gini. Sebenarnya gini Pak. Ketika konsep, kalau saya bicara soal Islam ya, lakum dinukum waliyadin. Saya bicara konsep ya. Lakum dinukum waliyadin. Di dalam Al-Quran, kalau saya bicara seorang Muslim ya, di dalam Al-Quran itu termaktub cerita tentang Nabi Adam, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Sulaiman, tentang Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran ya, itu diceritakan ada di dalam Al-Quran. Sehingga bagi umat Islam, jika umat Islam, kiai atau ustadz mengajarkan hal yang demikian, itu wajar. Jadi kalau umat Islam ngajarin tentang Alkitab, nyuplik ayat Alkitab itu wajar menurut Bapak ya? Karena di dalam literatur Al-Quran itu ada. Jadi kalau ustadz-ustadz di masjid-masjid ceramahnya mengutip ayat Alkitab, kemudian nyentil-nyentil Alkitab saya ini tuh wajar gitu ya Pak? Maksudnya ya wajar? Gitu. Di dalam Al-Quran itu ada, tidak disentil saja. Iya. Di dalam Al-Quran itu ada. Tapi kalau Kristen bahas Nabi Bapak boleh? Kira-kira boleh nggak? Sebenarnya secara aturan tidak boleh. Oh tidak. Karena di dalam kitab Anda, Anda tidak mengakui keberadaan Nabi kami. Oke, ya. Oke, sebentar. Konsepnya seperti itu. Baik, saya Konsepnya ambil seperti itu. ya. Jadi kalau ustadz kemudian orang Islam bahas Alkitab saya boleh, karena di dalam Quran benar ada nama nabi-nabi Bapak. Tapi kalau pendeta-pendeta kami orang Kristen bahas Muhammad nggak boleh, karena Muhammad nggak ada di dalam Alkitab saya, begitu ya Pak ya? Menurut keyakinan Anda. Ya. Konseptual. Tepuk tangan. Berarti orang Islam boleh ngebahas Alkitab saya nggak boleh bahas Quran Bapak, begitu ya Pak ya? Nggak gitu, ini. Piye ceritane piye to Kak? Ceritake mbak aku piye ceritane? Kok iso kaya ngono ki piye ceritane iki lho, Dul? Iso kaya ngono ki piye ceritane? Sabar. Sabar mendengarkan kok. Piye to Dul kok iso kaya ngono? Kok bisa Anda boleh membahas Alkitab saya enggak boleh bahas Quran? Bapak ki ceritane piye kok, Dul? Gini. Piye ceritane? Ceritake mbak aku. Mbak Sophia. Apalagi piye kok sampean iki sebagai muslim boleh membahas Alkitab saya sebagai muslim enggak boleh membahas kitab Anda loh. Kok iso koyo ngono ki piye coba ditake mbek aku. Dengarkan, saya tidak bilang membahas kitab Anda loh. Yang saya bahas adalah cerita tentang Nabi Adam, tentang Ibrahim, tentang Musa, tentang Sulaiman, tentang Yusuf, tentang Isa alaihissalam. Itu ada di kitab Al-Quran. Terus keluarkan dulu terus. Saya tidak bahas Alkitab Anda loh. Saya tidak menyentil kitab Anda loh. Terus. Jadi persoalan gini. Persoalannya tuh di mana coba? Persoalannya di mana? Anda sebagai umat Anda di dalam kitab Anda tidak tercantum menurut keyakinan Anda loh ya, tidak tercantum kata Muhammad, tetapi Anda membahas seperti itu. Itu sudah di luar prosedur. Di luar prosedur, Dul. Jadi kok oten di dalam Alkitab tidak ada Muhammad, ojo dibahas Muhammad. Betul. Kalau mau berpikir seperti itu, jadi apa? Tidak terjadi disintegrasi bangsa. Oh, jadi gini ya Pak. Jadi maksudnya Bapak itu kami Kristen tidak boleh membahas Islam ya. Tapi kalau kita boleh membahas Kristen. Salah. Itu salah. Anda itu salah. Oke. Sampai dari mana itu pinter pasti. Aku tanya kamu. Aku tanya sampean. Lebih Sahrul. Kalau lihat di bahasa saya sebenarnya pasti S3 ini doktoral, ini pasti doktor ini. Ya toh. Terus piye dulu piye. Ini saya di sini. Saya di kantor ini. Piye ceritane kok iso kaya ngono ki piye toh? Sulit saudara-saudara. Sulit. Aku tanya, dalam kitab Anda apakah tercantum kata Muhammad? Oh, enggak ada sama sekali Muhammad. Enggak ada. Kenapa dibahas? Nah, gini Pak Bas. Alasannya apa? Alasannya mendasari Anda membahas Nabi Muhammad apa? Oke, saya jawab boleh? Udah selesai? Boleh. Oke, saya jawab. Selama narasi yang tepat. Loh, piye toh ki tak jawab. Diam dengarkan dulu. Selama saya menjadi Kristen puluhan tahun, Pak. Saya punya gembala dan wakil gembala itu mantan muslim, orang muslim dulunya. Tapi selama puluhan tahun saya menjadi Kristen, gak pernah dengar di gereja ngebahas Islam apalagi Muhammad. Makanya Bang Edis itu bilang, kami tuh gak pernah bahas Quran di dalam gereja karena ini gak payu pada dibahas. Gitu loh. Sebentar loh, saya jawab kok dulu. Ya, tenangkan jiwamu. Saya sabar sekali, restorator harus sabar. Saya tidak pernah mendengar di gereja saya, pendeta saya untuk bahas Islam apalagi Muhammad tuh gak pernah tahu, Pak. Atau banyak itu pada bahas kenapa? Paling mereka tuh ngomongin gini, Muslim itu kan saudara sepupu kita dari Ismail. Sudah sampai situ toh. Tapi saya tidak pernah dengar
Di dalam gereja saya setiap minggu itu, ini Alkitab saya Pak, kalau dibahas itu orang entek Pak. Tak kandani sampean, saya puluhan tahun menjadi Kristen, 20 tahun saya menjadi orang Kristen Pak. Sampai sekarang belajar Alkitab masih belum habis, tak kandani Bapak. Sampai sekarang saya masih belajar Alkitab nih loh, Alkitab edisi studi. Jadi tak pelajari di Alkitab Pak. Ya, Ngapain betul, saya nggak apa-apa, dipelajari, nggak Al-Quran? Nah, sebentar. Ya. Gini ceritanya Pak, gini Yang ceritanya. lebih masuk akal itu nggak masuk akal, karena itu nggak masuk akal. Suatu saat, Kalau itu jawabannya rendah, memang kami tidak pernah bahas Quran, makanya saya tantang di gereja mana. Saya tanya ya, di gereja mana yang khotbah tiap minggu tuh ngebahas Muhammad sama Saya nggak Coba ngomongin gereja. saya nggak buatkan ngomongin videonya di gereja mana yang setiap minggu nih, saya tanya nih, setiap minggu khotbah itu bahasnya Quran sama Muhammad. Coba tantangan saya, tak tantang ini Pak. Makanya Nggak Bang usah Edis, ditantang. sebentar Pak Basori, makanya Bang Edis mengatakan apa? Kami tuh nggak pernah ngapain bahas ini Pak. Ini gak payu dibahas di gereja, kira payu. Payu sampean. Nah, saya kasih tahu Bapak, suatu saat saya tuh belum masuk di dunia apologet Pak. Ya, saya belum jadi apologet. Saya tuh pergi ke teman saya di Jakarta. Dia bilang gini, "Kowe ngerti gak, Sof? Zamannya Ahok waktu itu, zamannya Ahok di demo. Rumahku kan dekat masjid toh, Sof. Tiap Jumat kowe ngerti gak? Toake disemtorke ke tempatku. Kowe ngerti gak sih di khotbahke iki apa nek di masjid? Gak ngerti, rumahku jauh teko masjid, Rak. Gak pernah kedengeran kalau Jumatan. Wah, nek bahas ki Alkitab, Kristen, Ahok dibahas terus. Dia sampai bilang begini, aku ki mau pindah dari sini katanya. Terus aku mikir, mosok tau orang Islam kayak gitu. Perasaan aku punya teman muslim baik-baik tuh. Tiap lebaran dulu aku selalu makan ini, lontong opor waktu Idul Fitri. Sebentar, saya punya teman di Bang Des, itu jawabannya terlalu rendah. Bapak diam dulu. Saya punya teman itu banyak Pak. Dan mereka juga baik. Tidak pernah mendesak saya di jalan yang sempit. Nah, kemudian suatu saat saya itu lagi kerja, saya mau ketemu klien saya. Waktu saya mau ketemu klien saya, karena itu hari Jumat, jam 12 siang, dia masih Jumatan. Saya sambil nunggu, saya makan di warung. Saya lagi makan. Depan warung, itu depannya masjid Pak. Lah karena pas Jumatan, toaknya itu lagi khotbah, saya denger saya pas depannya kok, saya lagi makan. Terus saya baru tahu Pak, yang dikhotbahkan di masjid itu gini. Kita bersyukur, intinya begini ya, bersyukur tidak seperti orang Kristen yang kafir, menyembah 3 Tuhan. Kita ini Tuhannya Esa dan satu. Ya waktu saya mendengar itu, saya mulai berpikir, ki bener ki Jojo ki omongannya koncoku, wong Islam ki nek nang masjid bahas iki bahas wong Kristen. Saya pergi dong ke YouTube. Ternyata betul Pak, Ustadz Yahya Waloni, Abdul Somad, di masjid Pak, saya dibawa bukannya Quran malah Alkitab. Makanya tadi Bapak dengar nggak si siapa tadi yang naik ke sini tadi, namanya siapa mau jenengan iki sapa sih mau? Saya nggak pernah jawab. Dia bilang, Aduh. saya Muslim Bu, tapi saya lebih memahami Alkitab. Dia kan sih dibahas ki Alkitab. Mana giliran saya jawab mana? Giliran saya jawab mana? Tanya Pak, saya tanya Pak. Bang, Saya tanya ya, kenapa dari mana Quran ini Pak? Kok bisa tahu nama nabi-nabi di dalam Alkitab saya? Dari mana coba? Menurut Bapak? karena apa? Karena itu wahyu dari Allah. Pak, di dalam Quran itu wahyu itu cuma ada 2 Pak. Kalau tidak wahyu si Hombeng, namanya wahwa. Ini kamu framing namanya. Kamu itu framing. Itu nggak rasional. Jawaban kamu nggak rasional. Jawaban kamu nggak rasional. Wahyu cuma ada Jawaban 2 kamu Pak nggak di dalam rasional. Quran. Kamu nggak mendapatkan kualitas loh kalau itu. Iya, sama Anda itu tidak Hombeng, mendapatkan Quran berkualitas. Hei, Iya, cuma ada 2 Loh, wahyu betul. di dalam Quran Bapak. Wahyu Hei. Hombeng sama wahyu Taufik. Loh gitu Pak, betul. hei, Anda itu tidak Coba saya berkualitas. tanya Jawaban sama seperti Bapak. itu. Coba saya Wahyu tanya si sama Hombeng Bapak. sama wahyu itu apa? Saya tanya sama Itu Bapak. sungguh rendah. Menurut Bapak ini wahyu. Kopiatul itu Saya rendah tanya, sudah. menurut Bapak Nggak ini berkualitas. wahyu. Nggak berkualitas. Saya tanya, wahyu itu Nggak apa? berkualitas kamu sudah. Wahyu itu apa coba? Sudah tidak berkualitas. Kamu itu sudah tidak berkualitas. Ya sudah. Apa hak Nggak Bapak berguna sama membahas kamu. Alkitab saya? Saya tidak boleh bahas Quranmu ini loh. Quranmu ini saja atau syair, kenapa saya tidak boleh bahas? Nggak. Kamu itu salah, Sopiatu. Kamu itu tanya. salah. Kamu bilang wahyu. Si Quran ini Hombeng adalah itu saja salah. atau syair daripada Kamu itu Quran. namanya hoak. Kamu itu namanya framing. Hei, Anda itu framing. Kok framing? Tidak ada di Kenapa dalam yang framing Al-Quran tidak wahyu menggunakan si Hombeng. bukti? Ya, makanya di dalam Quran ini Hei, ada 2, wahyu si tidak Hombeng ada. sama wahyu Hei. Topeng. Hei, tidak ada. Coba sebutkan di dalam Al-Quran. Wahyu ilahi Dalam Al-Quran ilahi dari ada ayat- Hongkong. ada wahyu si Hombeng itu wahyu. Tidak ada. Loh, Pak, sekarang saya Ini tanya, orang apa buktinya kayak Muhammad kami ini punya wahyu? akan rusak Indonesia. Saya tanya Pak, saya tanya. Orang-orang kayak Anda itu merusak Wahyu itu Indonesia. apa
Kamu mengatakan Al-Hayat Indonesia. Hei, kamu itu mengatakan Al-Hayat Indonesia, tetapi kamu merusak Indonesia. Saya, kasih tahu Bapak, yang Anda itu merusak Indonesia. Sudah, terima kasih. Yang merusak persatuan Indonesia adalah Kemenak. Kemenak mengambil ayat-ayat Alkitab saya untuk menafsirkan Quran. Ya, cabut ayat-ayat Alkitab saya dari tafsiran Kemenak yang ada sekarang ini secara online, Anda bisa lihat. Ya, Kemenak mencomot ayat Alkitab lalu merubah Alkitab saya yang mengatakan Periklitus, padahal tidak pernah ada di dalam ayat Alkitab saya ada kata Periklitus. Anda lihat sekarang Quran Kemenak. Bisa tunjukkan sama Anda ya, Quran Kemenak. Ini penistaan agama besar dan harus dituntut ke Mahkamah Internasional. Saya kasih tahu Anda, Kemenak itu mengambil ayat-ayat Alkitab saya lalu menafsirkannya dengan sembarangan. Bahkan mengatakan dia begini, di dalam Alkitab Yohanes 14 ada kata Periklitus, tidak pernah ada di dalam ayat Alkitab saya Periklitus. Ya, lalu mereka mengatakan Periklitus ini artinya Ahmad. Di Departemen Agama telah memelencengkan, memelintir ayat Alkitab saya, bahkan mengatakan ada kata Periklitus. Padahal nggak ada Periklitus, nggak ada teman-teman Kristen di Alkitab kita. Yang ada adalah Parakletos. Anda cari di semua manuskrip adanya Parakletos. Mereka mempelintir Parakletos menjadi Periklitus, lalu menafsirkan sendiri bahwa ini adalah Ahmad, katanya begitu teman-teman. Bahkan Departemen Agama, saya bisa tunjukkan Anda buku PPKN kelas 7. Mereka mengatakan bahwa orang Kristen, Katolik, dan Protestan menyembah 3 Tuhan. Allah, Isa, dan Maryam. Coba bayangkan. Ini fitnah besar-besaran yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada agama Kristen. Lalu kemarin saya tanya kepada orang pemerintahan yang masuk di komal saya, termasuk di komalnya Bang RK dan di komalnya CP kalau saya nggak salah, saya lupa. Lalu saya tanya, bagaimana caranya kita bisa tuntut Kemenak ini untuk mencabut tafsiran ayat-ayat Alkitab dari Quran mereka? Wah, kalau negara yang melakukan itu nggak bisa, Bu Sofi. Karena yang melakukan penistaan, pemelintiran ayat Alkitab saya adalah negara Republik Indonesia. Catat ini, viralkan ini. Yang melakukan penistaan terhadap agama Kristen di Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia di bawah Departemen Kementerian Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Saya bisa tunjukkan buktinya dan datanya. Anda bukan hanya bisa, Anda searching sendiri buku PPKN kelas 7. Ya, yang mengatakan orang Kristen, Katolik, dan Protestan menyembah 3 Tuhan. Bahkan Anda bisa lihat di dalam tafsiran Departemen Kementerian Republik Indonesia Agama. Ini Kementerian Agama loh, bayangin. Memelintir ayat Alkitab saya, mengatakan di ayat Alkitab saya ada kata Periklitus, padahal nggak pernah ada di Alkitab kita kata Periklitus, teman-teman. Lalu saya bertanya, kalau pemerintah melakukan ini, kemana kita bisa komplain? Mereka bilang, tuntut saja, tuntut kemana? Lalu saya tanya, saya harus melakukan tuntutan kemana? Lalu orang pemerintah ini berkata, ya Bu, kalau Kementerian Agama yang melakukan itu tidak bisa Bu, karena itu kan pemerintah Bu. Pemerintah Indonesia, bahkan pemerintah mendiamkan berbagai perusakan tempat-tempat ibadah Kristen, termasuk yang kemarin ini diviralkan tadi pagi oleh Bang Edis, betul? Dia rusak. Mereka mengatakan tempat rumah pribadi nggak boleh, tempat pribadi. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Saya beribadah di rumah saya setiap hari. Ada kalau yasinan, saya tanya coba, Anda cek selidiki. Langgar-langgar masjid-masjid di Indonesia itu punya izin nggak? 70% masjid-masjid itu punya Islam, itu yang dibuka sebagai mereka, itu nggak punya izin. Sebelah rumah saya dulu guru ngaji. Tiap sore itu anak-anak datang untuk ngaji di situ. Berisik, saya aja sampai dengar, saya sampai bisa ngaji dulu waktu kecil. Apakah itu punya izin? Hah? Kalau mereka punya izin, teman-teman, saya loncat dari patung Liberty, saya kasih tahu. Ini Indonesia, kenyataan dan fakta. Anda sudah mabuk agama. Makanya Bareskrim, saya kasih pesan sama Anda yang nonton sekarang ini. Bareskrim itu katanya punya satu layar besar TV, nonton khusus apologet katanya lu. Orang Bareskrim nonton itu TikTok sama YouTube-nya Bang Edis sama YouTube-nya Al Hayat. Saya kasih pesan sama Densus 88 dan Bareskrim. Orang-orang seperti Edi, seperti saya, apologet itu bukan jangan diburu. Justru perlu dilestarikan. Kenapa? Karena kami menekan jumlah terorisme di Indonesia. Anda lihat itu, kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, kasus terorisme yang ada di Indonesia. Buku apa yang mereka baca? Buku apa yang mereka baca? Ini yang mereka baca. Karena
membaca buku inilah dan membaca hadis-hadisnya, mereka menjadi teler. Dan buku ini itu menjadi bukti di pengadilan. Salah satu bukti di pengadilan. Ini buku ini nih. Salah satu bukti di pengadilan ketika teror-teror itu dihadapkan di sidang mahkamah. Ini nih, buku ini menjadi salah satu buktinya. Ini yang mereka baca, buku ini. Tapi kalau Anda membaca Alkitab, nggak mungkin Anda akan ngebom itu, nggak mungkin teman-teman. Lihat perkataan Yesus. Aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu manusia. Berdoalah bagi musuhmu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Ya, yang memecah belah persatuan Indonesia adalah fatwa MUI yang mengatakan haram mengucapkan selamat hari Natal. Betul nggak teman-teman? Saya punya teman-teman muslim di tempat kerjaan saya, dan mereka berlaku munafik. Mereka mengucapkan selamat Natal itu pada kliennya, tapi kepada kami, teman-temannya, yang satu peers, satu kerja. Yang penting Bunda dengan ini tepi semangat. Ya, terima kasih. Oke, baik ya. Kalau ya. mau ke Noha itu datang aja Kalimantan Barat tetap aman. Oh iya, pasti Pak, pasti. Jangan mau ke Jawa sana, selesai. Iya. Yuk salam Bunda, siapa tahu yang ada yang mau naik silakan. Ya, oke. Ya, thank you Pak Ero ya, saya turunkan ya. Salam. Oke, sama-sama. Ya, ini kalau sama Kristen tuh bahas ini nggak selesai. Naik lagi sih Basori itu. Ternyata yang mau direstorasi itu maksudnya Kristen nggak boleh bahas Islam, yang boleh bahas Kristen tuh hanya Islam. Alhamdulillah. Jangan marah. Tensi diturunkan. Kok narasi diturunkan maksudnya? Tensinya diturunkan, jangan marah. Santai. Loh, iya tuh fakta toh. Pernyataan saya betul nggak? Di mana, Mbak? Kemenak mengambil ayat-ayat Alkitab dan memelintirnya dan menafsirkan sendiri, betul? Kemenak, Bapak tahu nggak? Kementerian Agama Republik Indonesia mengambil ayat Alkitab saya untuk menafsirkan Quran Anda. Betul nggak itu? Fakta nggak? Itu, gini, ketika Kemenak itu memberikan sebuah tafsiran di kitab suci Al-Quran, itu haknya Kemenak. Kenapa ngambil dari kitab? Harus seperti itu. Oke, kenapa harus ngambil dari kitab suci agama orang lain? Kenapa harus ngambil dari Bible saya? Semisal apa? Boten. Gini loh Pak Basori. Semisal yang ngambil contohnya dari kitab. Bapak buka Quran. Framing lagi. Buka Quran.go.kemenak.id. Bapak buka Quran surah 7 ayat 157. Bapak buka sekarang. Bapak buka tafsirnya. Saya tunjukkan. Enggak, saya enggak bawa Quran saya. Saya enggak bawa Quran. Ini saya dibuka. Bapak ngasih Islam. Gini loh Pak Basori. Anda mau menafsirkan Quran Anda, itu bukan urusan Kristen. Pertanyaan saya, kenapa Anda mengambil Alkitab saya untuk menafsirkan Quran? Karena kenapa Anda mengambil ayat Alkitab saya untuk menafsirkan Quran? Coba jawab. Ketika Anda sudah mengatakan, kenapa Anda mencuri, Pak? Kenapa Anda mencuri itu? Kenapa Anda maling? Kenapa Anda maling? Pak, jelaskan. Kenapa agama Islam adalah agama maling? Boleh saya menjelaskan, Sofia? Iya. Kenapa agama Islam itu suka maling? Boleh saya menjelaskan? Jawab, kenapa Anda suka mencuri ayat Alkitab saya? Boleh saya menjelaskan? Jawab, silakan. Boleh saya menjelaskan? Boleh? Habis? Sudah habis? Tensinya sudah turun? Cepat. Kenapa Anda maling ayat Alkitab saya? Silakan jawab. Siapa yang maling? Siapa yang maling? Dalam Al-Quran ada cerita tentang Nabi Adam. Bukan, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, kenapa Kemenak? Dalam cerita Al-Quran ada Nabi Musa. Bukan itu, Pak. Ini saya bacakan ya, ini Bapak ini. Kenapa maling? Ayo, mana yang dimaling? Ayo, bacakan, coba. Ayo. Saya tunjukkan ayatnya, Pak. Saya buka Quran Kemenak nih. Ya, tunjukkan. Ya, saya tunjukkan bahwa agama Islam adalah agama maling. Ya, silakan tunjukkan, enggak apa-apa, silakan. Ini lihat ya, Pak. Ini adalah Quran Kemenak. Bapak searching. Ya. Ini adalah Quran.kemenak.go. Baca aja. Baca saja. Lihat ini ya. Oke, tolong dibaca. Quran Kemenak. Saya perbesar dulu, mungkin Anda nggak jelas ini ya. Ini Quran, ini simbol Kemenak. Departemen Kementerian Agama Indonesia. Quran Kemenak. Ya. Anda bisa buka di dalam quran.kemenak.go government.id. Kita lihat bagaimana Islam ini agama maling. Saya buka salah satu aja, Pak. Nggak usah semua. Surat 7 ayat 157. Saya buka salah satu aja. Al-Araf. Saya buka ayat 157. Saya tunjukkan ya bahwa agama Anda adalah agama maling. Mungkin tutup, Pak. Dereng tutup. Lah nggih santai rada anu nggih. Ora iso turu aku. Lihat ya, kita lihat ayat 157.
Anda buka Quran surah 7 ayat 157. Bingung ini. Aduh. Ini Quran surah 7 ayat 157. Lalu Anda buka tafsirnya di sini. Ya. Anda klik tafsir. Silakan. Kenapa tafsir? Kenapa tafsir? Itu yang Al-Quran itu dibaca. Goblok. Ini Bapak ngerti nggak? Tafsir. Kemenak itu mengambil ayat Nah, kenapa Alkitab harus tafsir? saya untuk menafsirkan Quran Bapak. Mana diambil? Lihat ya. Oke, coba itu. Dilihat ya. Coba bacanya gimana? Bacanya gimana? Kok tafsir? Al-Quran itu bacaannya gimana? Kok tafsir? Lihat ya. Ini Mana ayat Alkitab saya yang remeh diambil? saja. Loh kok ada saja? Loh memang Itu Pak, baca. penafsirannya, lihat nih Pak. Baca itu. Nih, yang diambil tuh Alkitab saya, lihat nih. Oke, baca. Dia mengambil apa? Kitab Kejadian, pasal 11 ayat 13. Lalu dipelintir, diterangkan, mengisyaratkan akan kedatangan Muhammad. Loh ini nggak ada, Pak. Kitab Kejadian, pasal 11 ayat 13. Ini bukan tentang Muhammad, nggak ada nubuatan Muhammad di situ. Oke, artinya aku mohon. Oke, sok ya dulu. Ini adalah dusta yang nyata. Tenang. Ini adalah dusta yang nyata, Pak. Sofia. Iya, Alkitab saya ya, ini baca nih. Artinya Sekali gimana? demikian, ini kemenak nih. Kamu diam, kalau nggak diam kamu turun santunkan. Saya lagi membuktikan ini. Masih terdapat ayat apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru nih Alkitab saya nih. Diambil nih. Alkitab Kejadian. Kalau kita lihat lagi nih bawahnya. Kita lihat, saya tunjukkan. Ya, ayat-ayat mana yang diambil oleh kemenak Anda. Saya tunjukkan lagi, Pak. Ya. Saya tunjukkan lagi nih. Ini nggak bisa dibuka semuanya nih, Mas. Ayat lo, tafsir lo. Tapi, oh ya Allah. Loh iya, ini Quran kemenak mengambil tafsiran dari ayat Alkitab saya. Itu tafsir. Tapi yang Al-Qurannya gimana? Al-Qurannya. Artinya gimana? Ayo. Nih ya, saya tunjukkan lagi ya. Nih, Halo. kita lihat nih mana lagi ayat. Artinya gimana? Artinya. Coba. Nih. Ayat itu artinya Lihat gimana? nih. Lihat ini. Artinya, coba Kedatangan Muhammad sebagai nabi dan rasul penutup diisyaratkan apa? Nih nyolong nih dari kitab Taurat. Lalu apa ayat yang diambil nih? Kejadian 21 ayat 13. Ini diambil nih Alkitab saya nih. Dan 18. Lalu ulangan berapa nih? Ulangan 18 ayat 15. Ini Alkitab saya Pak, diambil Pak. Lalu dikatakan nih Pak, Yohanes Itu kan 14 dalam ayat Quran, 11. Sofia tuh. Ini ngambil Alkitab saya nih Pak. Kamu lihat ini apa yang mereka bikin? Mereka menggantikan para kletos menjadi periklitus. Kita lihat ya. Parakletos. Iya. Kita lihat ya. Gitu aja. Tidak ada kata periklitus di dalam Sofia Alkitab saya tuh, dipelintir Sofia sama mereka. Ini kita lihat ini. Sudah selesai, sudah. Oh belum Pak, saya masih mau tunjukkan maling-maling Anda ini. Ya, nanti boleh saya jawab nanti. Bentar, saya mau menunjukkan dulu nih, belum selesai. Nih, bayangin, ulangan diambil Iya, nggak apa-apa, Alkitab saya saya. suka. Ulangan 2 ayat 1 sampai 8 ini Alkitab saya Pak. Terus apa nih? Yohanes 14:16, Yohanes pasal 26, Yohanes pasal 16 ayat 7 dinubuatkan Muhammad sebagai apa? Ini lihat nih, akan datang apa? Nih, saya perbesar nih. Periklitos ini nggak ada di dalam Alkitab saya, Pak. Bapak cari di dalam Alkitab manuskripsinya kata periklitos nggak pernah ada. Yang artinya apa? Diartikan sendiri tuh periklitos. Ini diartikan sendiri nih, dipelintir. Periklitos dalam bahasa Arab artinya apa? Ahmad. Loh, ini kan kurang ajar. Ini kurang ajar. Ini baru satu yang saya tunjukkan. Ya. Ya? Sudah berdamai dengan keadaan. Sudah berdamai dengan keadaan. Itu cabut itu. Sudah tenang. Cabut Kementerian Agama Sudah yang tenang? mengambil ayat Alkitab saya. Oke, jawab Pak Basori. Kenapa orang Islam itu sukanya mencuri? Oke. Itu kan tafsir. Di dalam Al-Quran tidak ada kejadian. Pak, saya Seperti itu. tanya, Itu tafsir. yang saya tanya begini Pak, kenapa Departemen Kementerian Agama mengambil ayat Alkitab saya untuk menafsirkan Quranmu? Itu yang saya tanya. Bapak jangan kemana-mana, jawab, kenapa dalam menafsirkan kitab suci Kenapa Islam, Departemen? Anda, jawab Pak, kenapa Ya. dalam menafsirkan kitab suci Islam Al-Quran Anda masih perlu Alkitab saya? Kenapa? Jawab. Kenapa Quran tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri, harus nyolong Alkitab? Bapak jawab. Ayatnya atau departemennya? Kenapanya ayatnya atau departemennya?
Ini IQ-nya berapa sih teman-teman? Makanya aku agak males ngomong sama muslim-muslim kayak begini nih, makanya males aku. Sabar. Ayo. Semangat. Mbak Sofiatul, semangat. Semangat. Sabar. Jangan marah. Ajaran kasih itu nggak boleh marah loh. Masih ngomongin ajaran saya lagi Alkitab. Saya tanya Pak, ajaran kasih itu hanya ada di dalam Kristen, betul? Tidak. Loh iya, Bapak tunjukkan sama saya satu ayat. Bapak tunjukkan sama saya satu ayat di dalam Quranmu yang berkata kasihilah sesamamu manusia dan kasihilah musuhmu. Saya mualaf sekarang. Tunjukkan ayatnya mana? Oke. Tunjukkan Saya nggak perlu menyebutkan itu. Ayat berapa? Saya buka. Ayat berapa Pak dalam Quran? Saya nggak perlu jauh-jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan. Listen. My say, you know. Listen my say. Hari jatuh saya maksa ini. Berat bikin emosi jiwa aja. Listen to me, oke? Oke, listen, dengarkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Tuhan dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang. Ini Tuhan sendiri yang memberikan kasih, saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. Bukan manusia yang memberikan kasih, tapi Tuhan sendiri. Saya tanya, lebih tinggi. kalau Tuhan itu maha kasih dan memberikan ajaran itu, saya, jawab Pak. Kalau Tuhan itu maha kasih dan saya, kenapa dia mengatakan orang Yahudi dan orang Kristen Nasrani itu adalah seburuk-buruknya binatang? Jawab. Ini kalau Tuhan saya nih Pak, nih bedanya ya, bedanya nih. Benar, sebentar Pak Basori, bedanya. Sabar. Tuhan Yesus berkata, ini Tuhan Yesus berkata nih Pak, ketika orang Yahudi bertanya, siapakah sesamaku manusia? Apakah hanya orang-orang yang mengasihi aku? Lalu Yesus berkata, kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah bedanya kamu dengan orang-orang lain? Orang-orang jahat pun mengasihi sesamanya. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, ini Tuhan saya yang ngomong. Kepada kamu aku berkata, kasih musuhmu. Kamu mendengar firman, kasihi sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Ini baru namanya Tuhan. Allah berkata apa? Bencilah orang Yahudi dan orang Kristen. Kalau kamu bertemu dengan orang Kristen, apa katanya Pak? Apa kata Allahmu dan kata Nabimu Pak? Desaklah mereka ke jalan yang sempit dan janganlah kamu memberi salam kepada mereka, betul? Allah berkata di dalam Quran, orang Kristen dan orang Yahudi adalah orang kafir, seburuk-buruknya binatang. Bayangin, ini Allah mulu, Pak. Makanya saya nggak percaya. Boleh menjawab, sudah habis. Saya nggak percaya kalau boleh Allah habis, itu boleh. pencipta. Makanya saya nggak percaya kalau Allah itu pencipta, Pak. Oke, boleh menjawab? Boleh? Jawab dulu tadi, kenapa Sudah? apa hak Kemenak mengambil ayat Alkitab untuk menafsirkan Quran, Bapak jawab. Oke, seharusnya ini jawabannya harus akademis juga ya. Seharusnya umat Anda itu sudah sewot. Seharusnya Anda teman-teman, seharusnya Anda itu kemana, ke lembaga tertentu untuk janganlah ini seperti itu dicantumkan di dalam seperti itu. Loh, seharusnya seperti sudah itu. Pak, apa jawaban Kemenak? Kami orang Islam Kalau perlu ke presiden. Karena kami mengimani kitab-kitab. Bapak nggak lihat jawaban Kemenak? Bapak nggak lihat jawaban Kemenak? Ada videonya, saya belum download. Seharusnya Kemenak menjawab apa Pak? Kami orang Islam berhak mengambil ayat Alkitab untuk menafsirkan Quran karena kami mengimani kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Mau menangnya sendiri memang kalian. Itulah Islam. Nah, ini framing lagi. Kalau ini sudah framing. Saya nonton video jawaban Kemenak. Ketika hal ini disampaikan Kemenak, salah satu orang Kemenak menanggapi. Ada Pak, Bapak cari di YouTube. Apa tanggapannya Pak? Kami orang Islam berhak mengambil ayat Alkitab karena kami mengimani kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Nekat yang nyata. Sebenarnya itu juga. Jadi ada jawaban Bapak ya, Bapak. Oke, Pak Basori nggak punya jawaban untuk merestorasi Indonesia ya. Jawaban Bapak cuma ya udah terima aja pasrah gitu ya. Nggak boleh pasrah. Seharusnya kalau memang hal demikian yang memecah bangsa Indonesia, seharusnya ada Dewan Perwakilan Rakyat. Minta ke situ perwakilan umat Kristen masuk ke DPR
Jangan sampai ayat ini seperti itu. Loh, Itu seharusnya. Pak, Mereka lembaga-lembaga yang ada. nih Pak, PGI aja diem aja Pak. Karena PGI dibayar sama Seharusnya. kita. Jawaban PGI apa Pak? Ini saya kasih tahu Bapak ya. Nih Pak, jawaban Dewan Pengurus Gereja-Gereja se-Indonesia yang ada di pusat yang bisa menyuarakan ini, jawaban mereka apa coba? Jawaban mereka apa aja? Sudahlah, kita kan agama kasih. Ampuni mereka dan doakan mereka. Menceret. Ya, Nih Pak, saya kasih tahu Pak. Maka yang Ketika seperti kami, ini yang perlu direspon. ketika saya sebagai orang Masuk sedang blok. protes, ya, jawaban MUI apa Pak? Kami orang Islam berhak mengambil ayat Alkitab karena kami mengimani kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Jawaban PGI apa nih Pak? Jawaban pengurus Dewan Indonesia Pak? Pengurus gerejanya apa nih? Jawaban orang Kristen Pak? Sudahlah, kita kan ajaran kasih. Gak apa-apa, ampuni aja mereka. Dan doakan aja mereka. Menceret. Tadi Bapak dengar nggak? Si Petra Raja David tadi naik ke sini. Bu Sofi nggak usah dijawab Bu. Tugas kita kan ajaran kasih, nggak usah dijawab Bu. Kita doakan aja Bu mereka. Menceret. Nah, Enggak ini Pak, yang agaknya perlu direstorasi seperti ini Mbak Sophia tuh. nih, Pak Basori Maksudnya dengar, tuh, ini pernyataan yang saya. restorasi Ini seperti pernyataan ini. saya. Benahi dulu sistem. Oke, dengarkan Bang saya. Edis, nih, Benahi Bang sistem Edis. yang ada di PGI. Bang Edis, nggak bisa Pak, itu duit Pak. Orang PGI itu bicara duit. Pak, saya kasih tahu Pak. Ini, Pak, saya kasih tahu Bapak. segala sesuatu Sekuat- hal itu. Pak Makanya Basori, jangan. gantian kalau ngomong. Sekuat-kuatnya manusia Pak, punya kuasa apapun, mau jabatannya presiden sekalipun Pak, itu kalah kalau sudah bicara ini loh Pak. Fulus Pak, fulus itu nomor 1. Anda Pak, Anda Bapak itu- di pengadilan aja, sekalipun Bapak itu posisinya benar, kalau Bapak nggak punya fulus, tetap Bapak kena penjara. Indonesia begini Pak. Pak, Bapak itu bisa ditangkap sama Densus 88, bisa ditangkap kenapa Pak? Ini ada fulus, gimana sih Bapak ini? Bapak tahu nggak untuk menangkap Jadi aku ya. apologet Kristen itu MUI mengeluarkan uang? Bapak tahu nggak? Untuk menangkap MKC itu MUI mengeluarkan uang 3 miliar. Kalau nggak ada ini polisi kagak bergerak Pak, males lengser dari tempat duduknya. Kok Bapak bilang benahi sistem? Gak bisa Pak, sistem tidak akan bisa dibenahi selama Indonesia masih menganut hadis tidaklah mencuri jika mencuri dalam keadaan beriman. Sekalipun kamu koruptor, sekalipun kamu mencuri, asalkan kamu bersyahadat, asalkan kamu benar, tetap masuk surga. Nah hadisnya ngomong begitu Pak, makanya Indonesia negara koruptor nomor 2 di dunia. Karena sekalipun kamu korupsi, sekalipun kamu mencuri, kalau kamu masih Islam, kamu tetap masuk surga. Gimana sih Bapak ini? framing. Kalau manusia framing kayak Sophia, tuh Indonesia nggak maju-maju, tidak ada sebuah pergerakan ke arah lebih baik. Namanya Oke, pesimis. saya tanya, Bapak tahu nggak hadis yang... Oke, berarti Bapak tadi nggak punya solusi ya untuk kemenak ya? Kencing, Bapak- ini bahas kencing. Bahas kencing yuk. Kencing. Bapak Kalau tak tahu tunjukin sekarang yang temanya apa nih? Bapak baca di stiker kuning tuh Bapak baca temanya apa kita? Temanya apa? Mas tadi sudah bahas. Tadi, Mas apa tanda tadi kenabian Mahmed? Betul? Sekarang saya tanya sama Pak Basori. Muhammad. Kalau ada Ya. manusia yang mengatakan, Pak Basori, saya ini punya benjolan di punggung kiri sebesar telur bulu merpati yang berwarna merah dan berbulu. Saya ini diberi tanda kenabian oleh Allah. Bapak percaya nggak itu? Kalau memang ada literatur yang mengatakan demikian, Sungguh kamu botol yang nyata ini, makanya gue males nih. Sekali lagi. Saya tanya sama Bapak, kalau ada orang yang berkata, apa buktinya kamu seorang nabi? Ini kalau Yesus tiba ditanya sama orang Yahudi, saya tadi bacakan Yohanes pasal 2. Yesus ditanya sama orang Yahudi, apa tandanya? Apa buktinya kamu anak Allah? Apa buktinya kamu berhak berbuat demikian? Membersihkan bait suci, mengusir pedagang-pedagang. Yesus ngomong begini Pak, nih tandanya, aku kasih kata Yesus. Kamu akan merombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Lalu orang Yahudi bilang begini, 46 tahun kami membangun bait suci ini dan kamu mau mendirikannya hanya dalam waktu 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Dan setelah dia mati dan bangkit pada hari ketiga, maka teringatlah murid-muridnya akan perkataan Yesus. Yesus bilang ini tandanya nih, aku nanti akan mati. Yesus ngomong 4 kali Pak. Aku nanti akan mati, tapi pada hari ketiga aku akan bangkit dan hidup kembali. 4 kali dia ngomong begitu Pak. Dan dia membuktikan itu. Sekarang nabimu Pak ketika ditanya, Muhammad, apa tandanya kamu itu mendapat wahyu dari dari Brijil? Apa tandanya kamu ketemu Allah dapat wahyu Allah ini loh? Apa tandanya ini bukan wahyu si hombing melainkan wahyu ilahi? Apa tandanya? Lalu Muhammad bilang ini loh tanda-tanda kenabian.
Di punggung kiriku ada tanda kenabian berupa benjolan daging sebesar telur burung merpati yang berwarna merah dan berbulu. Kira-kira Bapak percaya nggak? Menurut saya secara eksplisit tentang hal tersebut saya kurang pernah membaca. Tetapi tanda kenabian daripada Nabi kami adalah diturunkan Al-Quran itu yang pada saat ini salah satu kitab suci yang paling dihafal, dimengerti artinya oleh umat di seluruh dunia. Pak, tidak ada yang hafal selain kitab suci Al-Quran. Udah? Kenapa? Udah selesai? Bohong. Udah selesai? Banyak yang hafal Al-Quran. Udah selesai? Udah selesai? Nih tanda kenabian nih. Ya belum banyak yang hafal Al-Quran. Tanda kenabian itu bukan diturunkannya Al-Quran. Nih, apa tanda kenabian Muhammad? Salman Al-Farisi menemui Muhammad dengan membawa nampan berisi kurma. Kemudian ia meletakkan nampan tersebut di hadapan Muhammad. Muhammad berkata, "Wahai Salman, apa ini?" Jawab Salman, "Ini ada sedekah buat Anda dan sahabatmu. Bawalah kembali, kami tidak makan sedekah," katanya. Munafik. Pada momen tersebut, Salman Al-Farisi memperhatikan tanda kenabian yang terletak di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tanda kenabiannya, Pak? Apa stempel kenabiannya? Di bagian belakang beliau melepaskan selendangnya, Muhammad melepaskan selendangnya dan memperlihatkan bagian punggungnya. Beliau melepaskan selendang, ini pakai selendang nih Pak, ini kayak orang mau gendong anak aja Pak. Muhammad melepaskan selendang dari punggungnya, sehingga aku dapat melihat tanda kenabian di antara kedua bahunya seperti segenggam daging, dikelilingi semacam tai lalat seperti kumpulan jerawat. Kalau aku jerawatan ini baru muncul ini karena musim panas di sini ya. Kemarin aku tidak jerawatan. Ini loh Pak, tanda kenabianku nih loh Pak. Nih. Oh, beliau Muhammad. Nih Pak, beliau melepaskan selendang dari punggungnya sehingga aku dapat melihat tanda kenabian di antara kedua bahunya seperti segenggam daging dikelilingi semacam tai lalat seperti kumpulan jerawat. Ini Bapak percaya Pak, itu tanda kenabian Muhammad itu adalah tai lalat seperti jerawat, itu Bapak percaya? Ini berarti aku punya tanda-tanda kenabian ini ya? Kalau ini telatur seperti itu Pak. Kalau ini telatur seperti itu saya tidak pernah membaca. Tetapi ketika pada saat kecil Nabi Muhammad SAW belum Nabi, tapi ketika belum Nabi, tanda itu sebenarnya belum ya, belum mencapai Nabi ya. Waktu kecil dia itu pergi ke Sam, ketika diajak apa itu berdagang, ada pendeta, seorang pendeta itu melihat ada cahaya di atas anak tersebut. Maka pendeta itu mengatakan ini adalah Nabi yang dikatakan di dalam kitabnya gitu. Terus? Ya, itu salah satu kenabiannya. Dan kalau kita melihat, bukti dari kenabian Tuhan itu apa? Sekarang kita melihat. Lalu dikatakan begini, lalu Bukairah itu apa? Tidak ada di dalam, mencari tanda kenabian. Tidak ada dalam kitab. Ya. Pak sorry, lalu dikatakan gini kan, Bukairah mencari tanda kenabian di punggung Muhammad berupa benjolan sebesar tai lalat, betul? Betul? Di dalam saya tidak pernah membaca itu. Saya tidak pernah membaca itu. Bapak pernah baca sirah? Tapi kalau di atasnya ada cahaya, saya pernah membaca. Kok cahaya? Bukairah itu mencari tanda kenabian di punggung Muhammad yang berupa tai lalat. Bapak baca nggak itu? Parah. Ya nanti tak baca dulu. Oke. Buktinya. Sekarang gini, Sofian. Ya sekarang saya tanya. Kalau Anda mengatakan bagaimana? Bapak percaya nggak bahwa tanda Muhammad Nabi adalah segenggam daging dikelilingi tai lalat seperti jerawat? Bapak percaya itu? Saya tak belajar dulu mengenai itu, tetapi buktinya apa? Al-Quran sekarang banyak dihafal oleh umat di seluruh dunia. Tidak ada kitab lain selain Al-Quran yang hafal. Sudah, saya jawab? Ayo. Saya jawab? Sudah, Bapak susah belum narasinya? Saya jawab nih. Ya. Apakah menghafal membuktikan bahwa... Sebentar, saya jawab nih Pak. Apakah menghafal membuktikan bahwa Quran itu firman? Apakah menghafal bukan masalah firman atau tidak. Bukan masalah firman atau bukan, tetapi wahyu itu jelas itu firman Allah. Bukan pertanyaan saya tadi. Apakah menghafal itu membuktikan bahwa itu adalah firman Allah? Apakah dengan menghafal itu membuktikan firman Allah? Tidak, menghafal pelajaran IPA itu bukan firman, saudara-saudara, Sofian. Membaca pelajaran IPA, pelajaran geografi, ini namanya itu Bapak bukan itu. firman.
Itu namanya Bapak logical Ayo. fallacy. Artinya kesalahan sesat Ya berpikir. enggak, saya logika Saya saya kasih logika tahu yang Bapak ya benar. Pak. Saya kasih tahu Bapak ya Pak. Saya ini Pak. Ayo. Saya itu dulu kalau namanya PMP, sejarah, peta buta geografi Pak. Saya nilainya 9-10 saya kata Bapak. Pelajaran sejarah itu belum sombong masuk. sekali. Saya cuma Nekat 5 yang menit. nyata, Tidak saudara-saudara. 15 menit. Saya cuma baca ulang. Begitu dites, ulangan saya 10 Pak, sejarah. Ngerti Pak? Oh. Peta buta Pak. Bapak dulu saya ada peta buta. Kalau geografi itu pelajaran geografi ada peta buta nih. Tidak ada namanya titik. Ini apa nama tempatnya? Ini apa nama tempatnya? Ini apa namanya tempatnya? Saya tuh nilainya 9-10 Pak. Geografi saya tuh geografi saya Pak. Saya guru, Nah, saya ya. murid kesayangan guru biologi, guru geografi, Pertanyaan dan Anda guru itu agama. Apakah Pertanyaan Anda itu dengan salah. menghafal? Apakah dengan menghafal dan dengan berjerawat? Mengapa apa dulu? Loh, bukan. Ini Mengapa logika Bapak nih. mengapa apa dulu? Bukti bahwa Quran firman Allah adalah Quran ini dihafalkan. Kan gitu bagaimana? Lalu saya balik. Apakah menghafal adalah bukti Mengapa bahwa apa sesuatu dulu? itu firmannya Allah? Sekarang Pak, saya hafal nih ya Pak. Saya hafal ini. Lagu. Karena apa? Saya boleh menjawab. Sebentar, saya hafal lagu Bintang Kecil Pak. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Apakah itu membuktikan bahwa lagu Bintang Kecil itu firmannya Allah Pak? Karena Seluruh Allah sendiri dunia. akan menjaga kitab suci Al-Quran, saudara-saudara. Berarti Kitab suci logika Bapak itu Al-Quran. keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga kitab Al-Quran Pak. itu. Makanya banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran, ketika Pak, dengerin dibacakan saya, Pak. Al-Quran itu ada kesalahan satu titik saja, orang bisa tahu, saudara-saudara. Tapi kalau kitab Anda Oke, saya tanya Pak. bahasa Saya tanya sama Pak Basori. Saya tanya sama Pak Jawa Basori. bahasanya Jawa. Sudah, saya tanya. Pak Basori hafal Quran nggak? Di Jawa bahasanya Jawa, Saya di Inggris tanya, bahasanya Pak Inggris. Basori Mana hafal bisa Al-Quran nyimak? apa tidak? Mana mau bisa nyimak? Gak Pak bisa Basori disimak. hafal Al-Quran apa tidak? Jawab. Apa? Bapak hafal Quran nggak? Saya baca surat Al-Fatihah. Saya Bapak hafal tanya. Al-Quran. Salah Bapak satunya tadi surat Al-Fatihah. mengatakan, Pak gantian kalau ngomong jangan berdua. Bapak tadi mengatakan, bukti Iya, Quran firman Allah, bukti Quran firman Allah. Saya hafal baca Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Fatihah. Saya mute ya, Bapak kalau nggak bisa ngomongnya gantian saya mute. Oke, sudah malam. Tapi Ya, oke, Bapak sudah malam. mengatakan bukti Quran ini wahyu firman, bukan wahyu siombing. Bapak mengatakan Quran ini dihafal sama umat muslim. Bapak mengatakan demikian. Saya tanya Pak, saya itu 7 tahun Pak. Saya waktu debat sama Syahrul begini, bukti bahwa Al-Quran firman Allah, kami jutaan muslim di dunia hafal Quran. Saya tanya sama dia, Bapak hafal Quran enggak? Enggak. Kan saya tanya Pak, selama 7 tahun saya berdebat setiap hari dengan muslim. Saya belum pernah ketemu satu orang muslim pun yang hafal Quran. Saya tanya, ini kalian berdua ini yang nongol-nongol nih hafal Quran enggak? Saya tanya, kalian berdua nih hafal Quran enggak? Ini loh, hafal enggak ini Quran kalau saya tanya? Hafal? Oh, saya loncat dari patung Liberty kalau sampai tuh hafal. Saya hafal Al-Quran. Surat Al-Fatihah. Ayo. Oh, Al-Fatihah. Tanya Al-Fatihah nggak hafal. Al-Quran itu salah satunya surat Al-Fatihah. Nah, Pak, saya terus nih Pak ya. Ya Saya bisa ayyuhalladzina ngomong ya. amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum Dulu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul minuman sehat. Wah, apa? Wah kamu, aduh kalau di Indonesia sudah masuk kamu. Dulu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam Ya, yakul minuman oke, sehat. Pak Sofiatul. Marilah kita itu toleran. Loh, yang masuk penjara itu, saya kasih tau Anda ya, itu yang orang yang- harus dimasukkan penjara itu Kemenak, orang-orang Kemenak itu harus dimasukkan penjara. Kenapa? Karena memelintir ayat Alkitab saya. Mbak itu. Iya, harusnya Bapak. Harusnya ada sebuah restorasi Pak Basori, pembaruan, Mbak Sofia. Kalau Bapak betul-betul mau merestorasi Enggak gitu, Indonesia, enggak gitu. kalau Harusnya Bapak Anda itu betul-betul mau merestorisasi merestorasi daripada Indonesia, PGI. Bapak sekarang ke Kemenak bilang, malu-maluin, kita umat muslim jangan nyolong, jangan maling. Nah gitu, Atas Pak Sofiatul, Sofiatul, seharusnya kita ngambil Anda punya Alkitab, kelembagaan, kita ada Quran. KWI, ada Jangan- PGI, jangan lagi seharusnya nyolong. Kita PGI dan umat PGI muslim itu malu-maluin, melakukan masa respon seperti itu. kita maling ayat Alkitab Kalau orang. berkuar-kuar seperti ini, kalau Anda berkuar-kuar seperti ini, jadinya apa? Jadinya Loh, umat. Anda yang harusnya berkuar-kuar. Jadi seharusnya umat Anda, Anda mengatakan seharusnya Anda itu jangan Indonesia. berkuar-kuar ke, Bapak restorasi dulu tuh mulut-mulut Kemenak. Anda itu jangan ambil ayat jangan Alkitab berkuar-kuar saya. ke MUI. Harusnya Anda itu memberikan usulan ke PGI, ke KWI gitu. Jadi ada Udah. jalan. Kalau Anda Saya sendiri tadi ke sudah mengatakan MUI tidak kuat. Oke, berarti Nggak Bapak kuat. cuma Kalau Anda ke keluar-keluar PGI, memberikan ke solusi KWI, ya. insya Allah Bapak bisa. cuma keluar-keluar doang, nggak bisa ngasih solusi, betul?
Bapak nggak bisa kasih solusi, betul? Saya ngasih solusi. Saya tanya, Saya Pak. ngasih solusi. Oke, sekarang saya jawab pertanyaan saya. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa bukti tanda kenabian merupakan benjolan sebesar tai lalat yang seperti jerawat, ya. Sekarang saya tanya, Pak. Saya tanya sama Pak Basori. Ketika Anda mendalami kitab ini, Pak, menurut Anda kitab ini bisa menjadikan Anda manusia yang lebih baik atau tidak? Ketika Anda baca ini loh, kitab ini loh. Alif lam mim. Ketika Anda membaca kitab ini, Pak Basori jawab. Ketika Anda membaca kitab ini, apakah menjadikan manusia Indonesia lebih baik apa tidak? Ketika kitab ini dibaca, jawab. Jadi lebih baik. Kenapa terjadi banyak intoleransi gara-gara orang membaca kitab ini? Kenapa orang-orang yang ngebom gereja, ngebom di Bali, itu karena membaca kitab ini. Dan kemarin terjadi pengerusakan tempat ibadah, retret, juga mengatasnamakan ayat-ayat Quran ini, Pak, dan hadis-hadis Anda. Kenapa manusia Indonesia menjadi kejam, tidak bertoleransi, beringas, kasar, dan merusak tempat ibadah orang karena membaca kitabmu Kenapa? Anda melihat sedikit persoalan. Kenapa ketika Anda melihat membaca sedikit kitab persoalan. ini, Anda tidak melihat segala sesuatu itu dari global. Bapak, Yang Anda Bapak. lihat cuma Indonesia dan sedikit sekali persoalan. Tapi Saya ketika bisa Anda tunjukkan melihat, bisa. Ini data ketika Anda melihat di dunia ini siapa yang menyerang negara lain? kita lihat ya, Agama data apa itu, BNPT, saudara-saudara? 167 pesantren Ketika malah yang diserang bukan terlibat jaringan yang teroris. diserang itu rumah Ya. sakit, yang diserang itu masjid. Ayo. Nah, kalau Anda itu melihat Indonesia kecil-kecil, tapi menyeluruh seluruh dunia. Pesantren Dan ini, Pak. siapa yang Bisa menjajah? tunjukkan. Siapa yang Saya menjajah? tunjukkan. Siapa yang menjajah? Kalau Anda melihat Presiden Trump, itu siapa yang menjajah, Ya. saudara-saudara? Ini Kementerian Sebuah Agama. kenistaan apabila Anda mengatakan di Indonesia. Diam. Ini Kementerian Agama Republik Indonesia di datanya. BNPT sebut apa? Sebuah kemunafikan, 198. Bapak diam. segala sesuatu. Bisa tunjukkan agamamu agama teroris. BNPT sebut 198 pesantren terafiliasi apa? Dunia ini, siapa Terus yang apa? menjajah negara lain? Siapa Teroris, presidennya? teman-teman. Presiden Trump. Presiden Trump itu agama. Ini bukti bahwa ajaranmu yang di dalam Presiden kitab Prancis itu Al-Quran apa agamanya, itu saudara-saudara? adalah ajaran Tidak kekerasan. mampu melihat sebuah Ini kenyataan. data Kementerian Agama nih. Tidak pernah melihat Saya segala katakan sesuatu ini. hal itu di dalam kehidupan. Lihat, Yang dilihat ini ajaran cuma di Muhammad Indonesia. dan ajaran Islam, Tapi teman-teman. siapa yang menyerang Ini Gaza? data Kementerian Siapa yang Agama bicara Republik masalah Indonesia menyebut kemanusiaan? apa? Siapa yang Pesantren menjajah? apa? Siapa yang Pesantren menjajah tidak Palestina, kelompok. saudara-saudara? Teroris, teman-teman. Itu apa, saudara-saudara? Itu lebih Sudahlah, kau turun aja lah. Bikin aku jengkel aja kau. Lihat ini teman-teman ya. Ini data ini valid. Valid. Kitab yang Anda baca itu membrainwash otak Anda. Dan ini dibacakan terutama di pesantren-pesantren. Ini lihat apa yang dipelajari di pesantren kalau bukan kitab-kitab mereka. Termasuk kitab kuning. Mengapa mereka menjadi intoleransi? Hah? Mengapa mereka justru benci sama orang Yahudi? Benci sama orang Kristen? Karena ini nih kitab-kitab mereka nih. Ini loh yang dibaca ini. Ini Kemenak ini, Kementerian Agama Republik Indonesia ini. Apalagi kau Basori. Jadi namamu Basori karburator bocor. Coba ada musim lain yang menggantikan, jangan si karburator bocor. Apalagi kau Basori. Sudah dikasih mawar kok marah-marah terus. Kurang kok? Iya, aku terima mawarmu itu. Mawar itu murahan tau nggak? Makanya aku Iya. kamu itu harganya, mawar itu cuma $0,01. Buat beli apa? Kamu tahu nggak? Yang Kalau banyak kamu itu ke mana? Eropa, kamu ke Eropa, itu kamu sekali pipis hampir €1, harga €1. Sekali pipis kamu 20.000, aku kasih tahu kamu. Kamu kalau ke Eropa, kamu pipis di toilet-toilet itu bayar tuh pakai koin $1. Sekali kau cur 20.000, kau bayangin. Kau kasih aku mawar $0,01. Mawarmu itu Basori, aku buat pipis aja nggak bisa. Sabar, aduh. Nanti kalau banyak ya tak kasih. Aku tanya sama kau, Apa? kapan kamu mau bertobat dan dibaptis? Kapan kamu bertobat dan dibaptis? Kamu jangan gitu. Kapan kamu masuk Islam? Loh, Kapan saya Sofiatul itu Islam. masuk Islam? Tanya sama kau Basori. Ya. Aku tanya sama kau Basori, apa untungnya aku seorang wanita masuk Islam? Coba kau jelaskan. Dapat apa kalau aku masuk Islam? Oke. Apa? Untungnya jelas masuk surga. Di surga kau, itu surga kau dapat Masuk surga. surga kau tuh dapat 72 bidadari berada montok, betul? Betul? Aku tak suka itu berdada montok, aku tak suka dada Ya. montok. Aku
Kutanya sama kau, aku kalau wanita masuk surgamu di jannahmu itu ada tidak laki-laki 72 laki-laki untukku? Ada nggak? Ada nggak 72 perjanjianmu untukku? Hah? Ada? Ada aku bilang? Ada. Coba sekali lagi kau bilang apa? Untungnya aku masuk surgamu itu perempuan, dapatnya apa di perempuan? Nanti kamu dapat bidadara. Bidadara? Kayak saya, bidadara kayak saya. Bidadara kayak kau, lebih baik aku selamat tua daripada aku dapat bidadara kayak kau. Enceret. Aku kasih tahu kau Mbak Sori ya. Jangan marah. Waduh. Daripada aku dapat bidadara macam Sabar, kau kamu itu. lebih baik gua kagak kawin. Lebih baik gua kawin di pohon pisang. Aku tanya sama kau, Mbak Sori. Tanya dulu sama kau. Mas Sopiato, sabar kok. Aduh. Aku sabar. Sabar. Aku tanya dulu sama kau. Tensi loh. Apakah Tensinya itu wanita? loh. Ajaran kasih itu tidak seperti itu. Aku tuh orang Islam loh. Aku tensi. Aku tuh orang Islam, sabarku Masya Allah. Tapi sampai itu kerasnya Masya Allah. Anda itu loh keras. Anda itu keras. Dengar, bagus. dengar, Mbak Sori dengar. Dengar dulu, gue udah sabarnya malu. Dengar dulu, kalau wanita masuk ke apa namanya ke jannahmu itu. Edis TV loh keok sama saya. Edis TV loh keok sama saya. Iya. Edis TV. Suruh debat sama saya. Bentar. Edis TV Iya. kalah. Edis TV debat sama kau kalah dia. Iya. Ya. Coba tanya itu dia. Mbak Sori karburator bocor, gue kasih tau ya. Tanya dia ke saya. Kalau sampai Edis Ya. TV kalah debat sama kau karburator bocor, gue kasih tau sama lu. Gue loncat dari patung Liberty, gue kasih tau lu. Iya, betul. Kemarin tanya Rob. Kemarin debat sama saya tanya Rob. Coba sebutkan Sebentar, di dalam kita belum Al-Quran. terus. Gue mau tanya dulu, benarkah wanita di surgamu mendapatkan bidadara? Betul kayak saya. Nggak mau nikah toh? Ayo. Pusing toh? Pusing. Dapat berapa laki-laki? Satu wanita dapat berapa laki-laki di surgamu itu? Dapat ya satu. Cuma dapat satu. Maunya berapa? Lo nggak cuma dapat Ya. satu? Ya. Terus alasannya kenapa? Loh, ini ustazahmu ini loh ngomong di surga nanti wanita dapat banyak pangeran-pangeran surga katanya. Bener apa nggak tuh? Pangeran surga katanya. Minimal satu. Minimal satu. Tapi dapat berapa? Bisa dapat 72 juga satu orang. Saya belum menemukan hadis, tapi kalau 72 bidadari ada. Berarti laki-laki dapat 72 minimal. Perempuan nggak dapat 72 laki-laki, nggak dapat. Saya belum membaca literatur seperti itu, tetapi ustazahmu minimal ngomong satu. ya, satu wanita dapat 72 laki-laki minimal. Sama. Gimana tuh? Di surga itu beda dengan di dunia, saudara Sofia tuh. Konsepnya kehidupan di surga itu sudah lain. Konsep di surga sama di dunia itu sudah lain. Jangan berpikir di surga gini-gini. Ya. Kutunjukkan ini ya, kata ustazahmu wanita dapat pangeran-pangeran surga ya. Wah, ada videonya ini, kutunjukkan ini kau. Jangan. Ya, enggak apa-apa. Ini kok ratingmu berapa ini? 6.000 berapa? 6.683. Sudah nggak usah peduli Berapa rating, ya. Nah, udah rame kok. Kau, nih kutunjukkan ya. Jangan sombong, enggak boleh sombong. Diam. Nih. Kamu nih makanya, sebentar tuh. Kalau tak putarkan video kamu jangan ngomong, biar kamu dengar. Bukan bidadara. Ini bentar. Di surga nanti kalau laki-laki disiapkan bidadari, ternyata kalau perempuan memang disiapkan pangeran. Iya, bukan bidadara. Oh gitu. Ternyata di sana ada pangeran-pangeran yang tampan-tampan yang bersedia melayani ibu-ibu di surga. Amin. Oh, Kalau laki-laki disediakan Tapi bidadari, sama dong, Ali. perempuan disediakan pangeran. Kalau saya mau bersatu dengan istri saya sendiri, gimana? Taunya sisa sama pangeran yang lain. Iya. Beda. Tapi tahu. Enggak, Irfan. Jadi Irfan kalau di surga kita tuh bebas minta apa aja loh Irfan. Jadi Irfan kalau di surga kita tuh bebas minta apa aja loh Irfan. Dan kita akan dipertemukan bersama orang-orang yang kita cintai. Nah, isyarul mar'u orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai selama di dunia. Nih, bidadari surga itu kulitnya bening, putih sebening kaca. Gak ada boroknya sama sekali. Tidak ada goresannya sama sekali. Saking bening putih sampai memantul cahaya dari kulitnya. Saking nikmatnya surga yang Allah janjikan nanti, Masya Allah. Yes. Jadi bukan hanya bapak-bapak yang dapat bidadari surga, tapi ibu-ibu juga dapat insya Allah nanti pangeran-pangeran yang Allah hadirkan di surga ya. Jadi bukan hanya bapak-bapak yang dapat
bidadari surga. Tapi ibu-ibu juga dapat insya Allah nanti pangeran-pangeran yang Allah hadirkan di surga ya. Saking nikmatnya surga yang Allah janjikan nanti, Masya Allah. Nih, salah satu pangeran surganya nih. Anda mau tahu nggak nih pangeran surga nih? Ada berapa itu Nabi Pak Ustaz? Dan ada berapa? Saya juga pangeran, saya juga pangeran. Pangerannya Sofiatul saya. Pangeran surga mau lu. Gue tanya sama lu, Bang Sorry. Ya, nggak usah marah, nggak usah marah, nggak usah marah. Kata ustazahmu tadi, wanita-wanita tuh di surgamu, di jannahmu itu nanti dapat pangeran-pangeran surga. Itu betul nggak itu? Ajarannya dia itu? Betul nggak ajaran ustazahmu tuh? Satu wanita nanti bisa dapat pangeran-pangeran, dapat banyak laki-laki di surga. Betul? Betul? Betul nggak ajaran ustazahmu tadi? Betul apa tidak? Kehidupan di surga itu beda dengan kehidupan kita. Pertanyaan saya, Apapun ajaran di dalam ustazahmu dunia tadi itu betul? orang-orang. Nggak, saya tanya, ajaran ustazahmu tadi itu betul apa enggak? Betul nggak ajaran dia yang mengatakan bahwa wanita di surga Kalau itu banyak bidadari. laki-laki? Hah? Kalau 72 bidadari itu ada, tapi kalau bidadara saya belum membacanya, belum mendengarkannya. Baru kali ini, dan saya perlu belajar. Nih, gua kasih tau lu ya, Bas, sorry ya, Jangan skeptis. Sebentar, gua kasih tau lu Bas, Ya. karburator bocor ya, gua kasih tau lu. Kamu pernah dengar nggak Belepotan kemarin? bicaranya, belepotan. Diam. Apa? Kamu pernah dengar nggak kemarin satu wanita diperkosa 5 laki-laki jadi gila dia? Pernah dengar? Kamu dengar nggak satu wanita diperkosa 5 laki-laki jadi gila? Pernah dengar? Kehidupan surga itu beda dengan kehidupan dunia. Jangan disamakan saudara-saudara. Nekat yang nyata Sofiatul itu. Loh, kau yang nekat yang nyata. Edi saja Bagaimana keok satu sama wanita- saya. Bagaimana satu wanita Edi saja keok sama saya, apalagi kamu, Sofiatul. Laki-laki, saudara. Edi saja keok sama saya, apalagi kamu. Menceret, menceret. Edi saja keok sama saya, apalagi kamu. Edis yang sama kau, bikin aku ngentut aja kau. Iya, Kak Edis, coba tanya Mana dia. ada, Ayo. mana bisa Bang Edis itu adalah apologet nomor Tanya 1 dia. sekarang mengalahkan saya. Tanya Bang dia, Edis tanya itu dia. sekarang, gue kasih tau lu ya, Bang Story karburator bocor. Bang Edis itu sekarang apologet number 1. Kamu tau gak? Dia adalah Ustadz Edis Gak Al-Amri berkualitas. sejuta umat. Bang Story. Sama Edis saya itu, aja bicaranya. Edis itu adalah jelmaan Zainuddin MZ. Dia adalah Ustadz sejuta umat. Lu tahu nggak pengikutnya tuh jutaan? Ngerti kau? Banyak yang murtad gara-gara Bang Edis. Kemarin bahas Kok kencing. bisa lu itu ngalahin Oke, dia? kemarin Nih. Sampai lu nemu setan di bermalam di hidung gue juga gak bakal bisa lu ngalahin ini. dengerin. Sampai lu setan ini Dengerin, lu setan di Sofiatul. bermalam di hidung gue, ya. Gak mungkin lu ngalahin Ustadz Edis Al-Amriki itu udah gak mungkin. Mau nanti saya di surga, saya minta bidadari kayak kamu. Ngerti nggak? Pacarnya loh. Pusing loh, pusing. Adis aja keok sama saya, apalagi kamu. Adis itu Halo. hancur sama saya. Gue kasih tau lu Bang Story karburator bocor ya. Lu di surga minta bidadari kayak gue. Oh, Ya. aduh. Hati-hati nyawamu nanti. Nah, sorry. Nyawamu nanti tak panggil nanti. Kalau masuk surga. Nah, sorry karburator bocor, gue kasih tau lu ya. Bidadari juga punya harga diri. Bidadari juga kagak sembarangan mau sama semua laki-laki, apalagi laki-laki kayak lu. Ingat Nes, aku jampangin kamu nanti kalau aku masuk surga, nyawamu nanti rohmu itu. Gue tuh gak bakal mau masuk surganya lu gak sih? Gua kasih tau lu Nanti ya. masuk Kalau surga, gue sampai masuk rohnya surga lu, Nah, sorry, gue kasih tau lu ya. rohnya lu tak ambil, tak jadikan Sorry bidadari. karburator bocor, gue kasih tau lu. Oh. Kalau sampai gue masuk ke janahnya lu orang muslim, gue bakal loncat turun ke neraka. Ih, serius? Apa? Jangannya Allah? No way, Jose. Gue langsung loncat nyebur ke neraka gue. Roh, nanti Nes. Ingat, nanti rohmu tak ambil. Rohmu tak ambil. Roh dari Allah itu tak ambil. Aku minta bidadari kayak Sofiatul. Mulai gila. Udah, gitu aja. Mulai gila. Berhayal. Tidak ada gila saya. Kamu mulai schizofrenia, kamu mulai berhayal. Saya nggak kayal. Gila. Itu Sekarang gue rasionalitas tanya sama cara lu. berpikir saya. Sorry, gue tanya sama lu. Kalau di surga kamu mau berwik-wik sama Aisyah, istri Ya. Nabi Muhammad, bisa nggak? Bisa nggak? Kamu mau Saya nggak nyusul kenal Aisyah, dia. bisa nggak? Hah? Bisa nggak menurut hadis Nabimu? Tidak bisa. Kamu ini gimana? Usah nggak? Yang Bisa. yang kita Menurut Nabimu dia bakal bersetubuh dengan istrinya Firaun, dengan Maryam, ibunya Isa. Kamu baca nggak hadisnya? Muhammad berkata nanti di jannah itu si Maryam Pemikiran. ibunya Isa, Maryam ibu Maka Isa ketika pemikiran kamu, pemikiran Anda. Asia,
Siti Asia, istrinya Firaun, itu bakal Pokoknya kalau diikut di sama surga nabimu. saya minta bidadari Kak Sofiatul. Ya sudah. Tahu nggak? Di surga. Bahwa nanti Muhammad Saya minta kayak Bentar, Sofiatul dengerin. sudah. Kamu ngomong tuh gantian. Mm-mm. Kamu tahu nggak bahwa di surga, Iya, di surga, mawar dulu. nih istrinya Firaun nih. Di surga Muhammad bilang nanti dia itu bakal wik sama istrinya Firaun dan Siti Maryam ibunya Isa. Tahu nggak kamu itu hadis itu? Tahu nggak? Gini. Marahi pandangan Anda itu skeptis, terlalu rendah. Lu kok skeptis? Sekarang aku tanya, kamu tadi mengatakan kamu bakal dapat 72 bidadari berdada montok dan ber-VJJ rapat, betul? Betul nggak? Hadismu mengatakan gitu. Dan kamu akan memiliki penis yang tidak akan loyo, betul? Betul? Betul nggak? Jawab. Terus. Apa gunanya tuh bidadari apa gunanya Pemikiran Anda itu terlalu pornografi, saudara-saudara. Gue ini ya Surga geografis, jagonya bukan pornografis, enak aja. Anda itu terlalu berpikiran bahwasanya umat Islam itu surganya kayak begini. Kalau Anda kawin dengan Tuhan, Memang repot betul. juga. Tapi itu kan Kawin sama Tuhan repot. Oke, sekarang Kawin saya sama tanya. Tuhan repot. Sekarang saya tanya, kamu percaya nggak bahwa di surgamu penismu itu akan berdiri selama 70 tahun? Syahwatmu Oke. akan berdiri. Percaya? Ayo, Percaya nggak? ketika kita, Anda membahas surga saya. Kamu percaya nggak bahwa di Anda surgamu membahas nanti- surga saya ketika saya Nggak, tanya. gua bahas surga lu, Kamu gua bahas tanya surga di lu. dalam surga Anda. Gua bahas surga lu. Bukan tanya. Lu percaya nggak Aku bahwa bukan tanya kamu. Sebentar, Aku aku tanya sama lu tanya dulu. kamu. Bang Sorry, Udah banyak kamu tanya saya. Kamu Diam, boleh ya. yang Diam. Kamu percaya nggak? Dengerin pertanyaan saya. Kamu percaya tidak bahwa di surgamu nanti syahwat laki-laki itu 70 tahun? Percaya nggak? Jawab. Kalau ngomong gantian, jangan gua ngomong lu ngomong. Buka mute-mu, percaya nggak? Buka mute-mu, lu ngomong nggak ketahuan. Buka mute-mu. Kamu ngomong nggak ada suaranya, Mbak Sorry, karburator bocor. Pusing aku dengar suaramu. Bener-bener gua minum Panadol nih abis ini, gila, pusing banget. Sabar. Coba kamu Bidadariku sabar. Coba kamu jawab. Kamu percaya itu? Kamu percaya itu? Di surgamu nanti kamu syahwatmu itu 70 tahun, kamu percaya itu? Percaya? Saya tidak pernah membaca hadis seperti itu. Tetapi yang saya baca adalah ketika saya membaca, aduh, Berarti kau nggak pernah Halo, baca? Kau pernah baca buku Tamasya ke Taman Surga nggak? Pernah baca nggak kau? Tamasya ke Taman Surga pernah baca? ini kita lanjut kapan-kapan ya. Ini mau nih, batunya lobet ya. Mulai mencret lobet. Ya kan menarik toh ini. Banyak yang lihat ini kelihatannya menarik gitu. Besok nanti tak mampir. Aku tidak menaikkan viewer aku dari tadi juga segini-segini. Iya sih, kenapa ya? Tapi kan penontonnya terhibur. Terhibur lihat kamu. Enggak, ya Sofiatul juga. Kalau bidadari salah satunya Sofiatul. Rohnya itu diambil. Tidak dari hidup kamu. Sudah ya, oke? Jangan marah-marah. Jadi wanita yang baik, berakhlak mulia, oke? Gue itu berakhlak mulia dan baik sembarangan. Ayo berakhlak mulia, tutur kata yang halus, hormat sama orang Berakhlak lain. mulia dan baik. Oh, sembarangan. Tutur kata yang halus, kamu itu keras Ya, dan halus. kenapa gue keras? Emang kenapa kalau gue keras? Emang Keras gue itu tidak baik. Memang gue tuh harus keras. Kenapa? Karena kalian itu tegar tengkuk, keras kepala, batokmu sudah di brainwash sama ajaran Islam. Ngerti gak kau? Itu kan namanya framing. Nah iya, buktinya kau percaya tuh di surga nanti kau dapat itu apa bidadari berdada montok dan apa namanya Daripada berpikir di apa? surga dan kawin sama Tuhan, gimana? Surga ada kawin-kawin, apaan itu? Enggak, daripada di surga kawin sama Tuhan gimana? Tunggu botol yang nyata kau kalau percaya di surga tuh ada kawin-kawin. Kalau di surga dapat kawin dengan Tuhan itu gimana? Gimana dikatakan di surga dapat kawin? Tanya. Mana? Mana? Itu, Mana? ayo, surga gimana? Ayo, surga gimana? Ah, 2%. Kamu aja nggak tahu bagaimana caranya. Salam Sampurasun, salam sadar, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Shalom teman-teman, sahabat semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umurnya,
banyak rezekinya, dan diberkati Tuhan. Amin. Sahabat-sahabat terkasih semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada yang telah menonton, para followers yang telah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi yang belum subscribe, mohon ya dibantu di subscribe agar saya terus semangat. Oke kawan-kawan semuanya, sampai jumpa di video-video selanjutnya.